Untuk menghemat waktu, keberadaan yang cukup percaya diri sebenarnya meremehkan permainan angka dengan sebagian besar pemimpin dan patriark di antara mereka. Ini seperti penyaringan yang kejam, setiap kali harga dinaikkan, cukup untuk menekan sejumlah besar orang kuat yang hadir, termasuk para patriark dan bangsawan yang relatif lemah dalam kelompok etnis. Di ruang pribadi di sini, Shen Chen menghela nafas dalam hatinya, pertempuran ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka yang bisa datang ke sini dan bersedia membayar biaya masuk yang tinggi bukanlah orang biasa, banyak orang kuat yang mengetahui nilai fetis tabu seperti Hong Huangtu, pada dasarnya tidak ada kebetulan. 350 juta kristal roh. 400 juta kristal roh. 600 juta. Dalam sekejap, peta kehancuran besar telah ditembakkan sedemikian rupa sehingga bahkan warisan kuno pun terasa mengerikan. Terlalu banyak orang yang baru saja mengeluarkan penilai harta karun, jelas sekali para tokoh transenden yang datang dari jauh semuanya sudah siap, pada saat ini mereka melepaskan dan memperjuangkannya. Di seluruh kuil, suasananya sudah sedikit tertekan, dan pembangkit tenaga listrik yang tidak relevan yang hadir semuanya diam, dan bahkan napas mereka menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Tabrakan langsung antara warisan utama semacam ini terlalu jarang bahkan jika Anda melihat dunia angka-angka yang diteriakkan, di mata orang-orang kuat biasa, seperti bintang di langit. 1 miliar. Akhirnya, kutipan dari Great Desolation Map dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap. Ini adalah kutipan dari Yang Mulia Jinlin, dan suaranya seperti orang-orang kuat di kuil, bahkan di sini kontes tergesa-gesa, makhluk dari semua ras tidak dianggap serius sama sekali. Faktanya, saat ini, Yang Mulia telah menerima dukungan tanpa pamrih dari semua lusinan gagak emas dalam perjalanan ini. Gagak emas yang tersisa sedang dalam perjalanan. Mereka terhubung dengan darah, bahkan di wilayah naga hitam ini, juga dapat dihubungi melalui metode rahasia. Lusinan pembangkit tenaga yang menakutkan dari Immortal Inheritance bekerja sama, dan kekuatan mereka secara alami luar biasa. Saat ini, Merak Tua, Tuan Mo, dan banyak makhluk kuat semuanya telah mundur secara diam-diam. Kontes terakhir ini seperti gelombang besar yang membasuh pasir, kalah dalam pertarungan. Keluargaku bersedia menawarkan harga 1,2 miliar kristal roh. Di meja tamu, harimau putih tua itu duduk di sudut yang tidak mencolok dan menaikkan harganya dengan enteng. Orang tua ini bahkan enggan untuk menetap di kamar pribadi dengan ratusan ribu kristal roh, tetapi nomor yang dia panggil tidak ambigu. Menghadapi kutipan harimau putih tua, wajah beberapa burung gagak emas di ruang pribadi semuanya suram. Tawaran Yang Mulia Jinlin barusan sudah cukup bagus, tetapi masih ada orang yang ingin meningkatkannya. Apakah Anda benar-benar pergi berjuang sampai akhir? 1,5 miliar. Di ruang pribadi di tengah, lelaki tua itu juga berbicara dengan heran. Hei, sepertinya lelaki tua ini juga sangat peduli dengan peta hutan belantara itu. Harimau putih tua itu menghela nafas, basis kultivasinya menakutkan, dan dewa dunia tidak keluar, dan hampir tak terkalahkan itu juga samar-samar menyadari bahwa suasana mengerikan di ruang pribadi. Fetis seperti itu, tentu saja kita harus mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Pria tua di kamar pribadi itu menanggapi dengan ringan. Kalau begitu aku akan menunggu pertarungannya, harimau putih tua itu menyarankan sambil tersenyum. Nyatanya, pasti tidak akan ada terlalu banyak eksistensi yang bisa bertahan dalam kompetisi semacam ini pada akhirnya. Peta kehancuran besar sangat terlibat, dan itu hampir merupakan barang warisan utama yang harus dimiliki. Ini bukan harta biasa yang dapat dengan mudah diserahkan. Bahkan jika hal ini melukai latar belakang beberapa kelompok etnis, ada banyak orang yang bersedia untuk mencobanya. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi menawar. Ini benar-benar kontes kepercayaan di antara berbagai kekuatan saat ini. Siapapun yang dapat menunjukkan lebih banyak tangan akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Keberadaan lain hanya dapat diperjuangkan untuk ditanggung hanya ketika Anda mencapai batas atas. Maukah Anda berhenti dengan sukarela? Ide bagus. Di kamar pribadi, lelaki tua misterius itu mengangguk setuju. Benar-benar tidak ada artinya meningkatkan taruhan tanpa henti seperti ini. Siapapun yang memiliki peta kehancuran besar itu hanya akan memutuskan hasilnya dalam satu pertandingan. Di platform tinggi, wajah cantik rubah langit berekor 9 penuh dengan senyuman. Hasil seperti itu seperti yang diharapkan. Nyatanya, arti pelelangan tidak terlalu besar. Tergantung siapa yang membawa harta dan semangat paling banyak kristal. Karena kalian senior memiliki ide seperti itu, kami dapat menunjukkan kartu kami dan kami akan mengambil harga tertinggi. Rubah langit berekor 9 tersenyum manis, tampaknya telah menerima instruksi dari atas untuk membuat pengecualian. Di dalam kuil, semua makhluk menatap dengan mata terbelalak, dikejutkan oleh berbagai angka untuk waktu yang lama. Apakah sudah waktunya untuk melihat hasilnya? Saya ingin memberikan 2 miliar kristal roh.
Jika ada yang hadir di sini dapat melebihi angka ini hingga 10%, saya akan mundur. Macan putih tua itu berpikir lama, sebelum menunjukkan kartunya. Ini memang batas dari apa yang dimilikinya. Jika kehidupan lain benar-benar memiliki tulisan tangan yang lebih tinggi darinya, tidak ada artinya melanjutkan penawaran seperti sebelumnya. Akan lebih baik memiliki pisau. Hehe, sepertinya Pak Tua itu bisa menang sementara. Pria tua di ruang pribadi di tengah itu menanggapi sambil tertawa. Tidak disebutkan jumlahnya, tapi dari nada itu, jelas ada kepercayaan diri, yaitu 10% lebih tinggi dari tawaran macan putih tua itu. Aku tidak tahu seberapa tinggi senior ini, kata Golden Crow tua dengan suara yang dalam. Nyatanya, mereka juga samar-samar menebak identitas lelaki tua itu, sehingga postur tubuh mereka tidak lagi setinggi dulu. Menurut senioritasmu, kamu harus menunjukkan kartumu terlebih dahulu, kata lelaki tua itu. Oke, kalau begitu, menurut apa yang dikatakan senior, klan kita juga akan mengadakan pertikaian. Yang Mulia Jinlin tiba-tiba bangkit, dan berjalan ke jendela kamar pribadi dengan martabat yang luar biasa, matanya seperti obor, dan matanya suaranya agung. Klan saya bisa mengeluarkan 3 miliar roh sekarang, kristal. Hehe, kalau begitu kamu menang. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Putra kuil matahari yang sombong ini memang luar biasa. Dengan keberanian seperti itu, bahkan dia hanya bisa mengakui kekalahan dengan penyesalan. Di ruang pribadi, meskipun mereka mendengar kabar baik, wajah beberapa gagak emas tua sedikit pucat, karena nomor yang diberikan oleh Yang Mulia Jinlin, menurut metode penilaian organisasi misterius sebelumnya, hampir setara dengan jumlahnya puluhan keluarga Zun Jinwu telah dikosongkan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah harta yang akan dibayarkan menumpuk menjadi gunung. Kalau begitu aku tidak tahu apa syarat senior untuk mundur. Yang Mulia Jinlin berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya pertikaian, bukan harga transaksi, karena sebenarnya tidak perlu membayar sebanyak itu, selama Anda mengalahkan semua pesaing, Anda bisa menang. Pria tua ini memiliki 2,7 miliar keping kristal roh, jika kamu mendapatkan 10% lebih tinggi, aku akan mundur. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Makhluk yang hadir di kuil semuanya ngeri, dan mereka memang eksistensi yang menakutkan. Kutipan seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Secara alami, tidak mungkin untuk berbicara omong kosong dalam pertikaian seperti itu, dan hampir tidak ada ruang untuk pemerasan, karena pihak yang lebih unggul dapat mundur kapan saja. Wajah Fang hampir tak tertahankan. Tentu masih ada sedikit kelembapan, harga yang dikutip Pak Tua saat ini mungkin bukan harga di hatinya, tapi mungkin batas atas yang bisa ditanggungnya. Retorika seperti itu jelas tidak ingin membuat pemenang akhir merasa lebih baik. Nyatanya, harimau putih tua itu baru saja melakukan hal yang sama, harga yang dapat ia tawarkan dengan mudah hanya sekitar 1,8 miliar kristal spiritual, dan bagian sisanya dapat diisi dengan harta berharganya sendiri. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman mata Phoenix Yang Mulia Jinlin. Meskipun dia bisa memanggil angka 3 miliar kristal spiritual, konsekuensi dari pembayaran semacam itu juga mengerikan. Mengosongkan kantong semua paman klan melibatkan banyak harta unik, kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Orang tua ini telah menarik diri di permukaan, tetapi pada saat terakhir, dia sangat tidak baik dan menamparkan suku gagak emas. Namun, keberadaan ini juga memiliki latar belakang yang menakutkan dan tidak akan takut pada Tian Feng Sensan, bahkan jika hati mereka marah, akan sulit untuk menemukan tempat mereka di masa depan. Hehe, jika Yang Mulia berpikir bahwa kamu dianiaya oleh lelaki tua itu, kamu bisa melepaskannya. Lelaki tua itu mencibir. Saya harus mengatakan bahwa Jiang masih tua dan panas dalam pemandangan seperti ini. Keberadaan yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini benar-benar tenang. Oke, keluarga kami bersedia menukarkan 2,9 miliar kristal roh yang setara dengan peta Great Desolation Map itu. Matanya berkedip dingin untuk waktu yang lama, Yang Mulia Jinlin berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, hati beberapa Golden Crows tua berdebar keras. Setelah keputusan ini, barang kesayangan mereka masing-masing pada dasarnya diambil semuanya. Tetapi dengan status Jinlin di kuil Dewa Matahari, bahkan jika keputusan seperti itu dibuat, mereka hanya dapat melakukannya dengan darah yang menetes dari hati mereka. Tidakkah kalian berdua ingin bertarung untuk Great Desolation Map itu? Jangan melihat kerusakan yang mereka perjuangkan saat ini, tapi hal ini luar biasa. Bagaimanapun juga, itu akan sangat berharga ketika rahasia besar muncul ke permukaan di masa depan. Ketika darah berdarah, di kamar pribadi di sini, Gu Jing juga dengan ringan mengirimkan suara itu ke Shen Chen dan keduanya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak punya modal sebanyak itu. Shen Chen memutar matanya dan tersenyum kecut. Dia seorang penyendiri, dan dia tidak harus mempertimbangkan jangkauan kelompok etnis seperti orang-orang besar itu. Jika dia benar-benar memiliki modal,
dia secara alami harus berjuang untuk itu, tetapi tawaran saat ini jauh di luar kemampuan mereka berdua keinginan, tetapi juga tidak berdaya untuk bertarung. Jika kamu mau, aku bisa membantu, kata Gu Jing setelah terdiam lama. Benarkah Shen Chen dan Gu Qin sangat gembira, tetapi segera menjadi tenang kembali. Mereka dapat mendengar bahwa pernyataan Gu Jing kali ini tidak begitu langsung, seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Aku memiliki metode terlarang kuno. Jika kamu mengeluarkannya, organisasi misterius di matamu itu pasti akan tergoda, karena itulah yang tidak dimiliki oleh keberadaan menakutkan di belakang mereka saat ini, kata Gu Jing ringan tapi masalah ini seperti memotong daging. Beri makan serigala dan nikmati manfaatnya untuk sementara, tetapi Anda dapat membantu keberadaan yang mengerikan untuk kembali. Dalam jangka panjang, Anda setara dengan mendukung musuh yang menakutkan untuk diri Anda sendiri. Bahkan setelah hukum kuno yang tabu terungkap, keterikatan dari keberadaan yang menakutkan atau akan ada lawan yang tidak bisa kamu kalahkan saat ini untuk membuat masalah. Ini Shen Chen dan Gu Qin tidak bisa menahan keterkejutannya. Menurut apa yang dikatakan Gu Jing, potongan tabu tampaknya menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh penguasa tertinggi di daerah hitam ini. Menumpuk kayu bakar di atas api yang menyala-nyala dapat memadamkan api dalam waktu singkat, tetapi begitu api itu meletus di masa depan, itu akan menjadi bencana besar. Bantu makhluk tertinggi membuat comeback. Hal-hal semacam ini benar-benar perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika Anda sedikit ceroboh, sesuatu yang menjungkirbalikkan dunia akan terjadi. Namun, ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu sekarang. Keberadaan menakutkan itu sudah menjadi populer. Bahkan tanpa metode rahasiaku, akan ada hari ketika aku akan lahir cepat atau lambat. Itu hanya waktu yang singkat untuk mendapatkan metode kuno terlarang ini. Jalan memutar saja, Gu Jing berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, biarkan badai menjadi lebih ganas. Daripada panik sepanjang hari, lebih baik mengambil risiko di celah dan mencari jalan keluar. Chen Chen berpikir sejenak dan mengangguk berat. Gu Jing tidak mengatakan apa-apa lagi, apa yang baru saja dikatakannya membuat Shen Chen siap secara mental. Pada saat berikutnya, cahaya pelangi putih keluar dari ruangan yang elegan ini. Di platform tinggi di tengah kuil, rubah langit berekor 9 hendak membuat keputusan tentang lokasi peta kehancuran besar, ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya putih berkedip ke arahnya, dan mengerutkan kening, tapi tetap saja meraihnya di tangannya. Setelah itu, dia merentangkan tangan gioknya, dan di telapak tangannya, sebenarnya ada sepotong kecil pola yang rumit, yang sepertinya merupakan sisa dari beberapa kitab suci. Rubah langit berekor 9 sedikit bingung, dan pikirannya sedikit menembus ke dalamnya, namun, sesaat kemudian, dia hampir kehilangan akal sehatnya, dan roh dan jiwa primordial dalam tubuh Buddha akan ditelan oleh pola kecil itu. Dia sangat takjub, dan matanya yang indah penuh dengan kepanikan. Kitab suci apa ini itu sangat menakutkan bahkan dengan bakat dan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa memahaminya dengan serius. Di dalam kuil, melihat perubahan yang tiba-tiba, semua makhluk menjadi gempar, terutama wajah pucat di bawah mata rubah langit berekor 9, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Hal hebat jatuh ke tangan Vixen itu, dan itu bisa membuat yang terakhir kacau. Fox, kamu tidak bisa melihat melalui hal ini, biarkan orang yang bertanggung jawab atas organisasimu memperkirakan nilainya, aku yakin mereka pasti akan memberikan harga yang sangat bagus. Shen Chen menyempitkan suaranya untuk selimut di ruang pribadi, kata enteng. Ya, rubah langit berekor 9 mengangguk, dia memiliki firasat bahwa masalah ini tidak sepele. Jika tidak, mengapa tamu misterius itu menggunakan sepotong kitab suci untuk membuat gerakan tiba-tiba saat ini? Nyatanya, pada saat dia hampir memuntahkan darah, ada sosok menakutkan dalam kegelapan, yang mengetahui perubahan yang terjadi di kuil. Cici lapisan tirai cahaya perlahan turun, melihat ini, rubah langit berekor 9 dengan cepat mengulurkan tangannya, memungkinkan tirai cahaya untuk mengambil potongan kecil dari pola misterius itu. Sesaat kemudian, jauh di bawah tanah di kuil naga hitam, di sekitar altar yang megah, beberapa sosok hitam tua duduk bersila, yang tampaknya dengan saling menjaga sesuatu, sedikit gemetar, bahkan altar yang diselimuti kabut hitam tak berujung bergerak sedikit. Dalam sekejap, beberapa sosok tua dari belakang menyadari sesuatu dan saling mengangguk. Segera, pelangi ilahi datang dari kedalaman kuil, dan rubah langit berekor 9 meraihnya di tangannya, dan tenggelam dalam benaknya untuk melihatnya, dan matanya yang indah terkejut. Di meja tamu kuil, banyak orang kuat yang hadir semua saling memandang dengan cemas. Siapa yang bertanggung jawab atas kamar pribadi itu, dan benar-benar mengeluarkan fetis yang membuat organisasi misterius itu bereaksi begitu banyak. Beberapa gagak emas tampak murung, dan tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Kali ini, bahkan lelaki tua di tengah kamar pribadi itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan segera terdengar suara rahasia,
berkata teman kecil, kamu sudah keterlaluan, jika memang seperti itu, kamu harus jangan pernah mengeluarkannya. Hati Shen Chen sangat menakjubkan, siapa lelaki tua itu, meski begitu jauh, dia bisa merasakan triknya, bukankah itu terlalu menakutkan? Itu adalah patung basal yang bisa disebut Tai Sui. Itu normal untuk dapat melihat fluktuasi hukum rahasia tabu. Gu Jing mengingatkannya. Xuan Wu, wajah Shen Chen sedikit berubah, tidak heran serangan lelaki tua itu begitu luar biasa, ternyata dia memiliki identitas yang begitu menakutkan. Di sampingnya, Gu Qin juga memiliki wajah yang cantik dan tergerak. Dalam pelelangan akbar ini, patung Xuan Wu tua datang sendiri. Hal semacam ini sangat langka. Senior serius. Di masa-masa sulit, semua orang dalam bahaya. Junior ini hanya ingin mendapatkan beberapa hal untuk hidup dan hidup. Beberapa hal, bahkan jika saya tidak melakukannya, mereka tetap tidak dapat mengubah apapun. Shen Chen berkata dengan sopan, Xuan Wu tua tidak bersaing dengannya di Yeying Senmu sebelumnya, jadi itu bisa dianggap sebagai hubungan yang baik. Kamu harus berhati-hati, bocah kecil. Setelah hal ini keluar, kamu akan mendapat masalah besar lagi. Tidak mudah untuk meninggalkan wilayah naga hitam ini dengan aman. Suara rahasia Xuan Wu mengingatkan, dan kemudian tidak mengatakan apapun lebih. Shen Chen mengangguk diam-diam, Gu Jing baru saja menyebutkan masalah ini, jadi kamu benar-benar harus lebih berhati-hati. Di kuil, setelah beberapa saat terkejut, rubah langit berekor 9 mendapatkan kembali ketenangannya di wajahnya yang cantik, dan berkata sambil tersenyum, benda yang dipegang oleh tamu ini diperkirakan bernilai 5 miliar kristal roh. Begitu ucapan ini keluar, seluruh kuil benar-benar bergolak. 5 miliar kristal roh apa itu? Senjata penyegel dewa. Mungkin itu adalah Divine Art primitif. Tidak peduli apa, acara lelang ini benar-benar menakutkan. Bahkan master dan leluhur sekte tidak bisa tenang lagi. Banyak kelompok etnis mungkin tidak dapat meningkatkan jumlah kristal roh yang menantang langit bahkan jika mereka mengosongkan fondasinya. Harta apa yang ada di dunia yang bisa didapatkan diberikan oleh organisasi misterius itu tawaran yang begitu tinggi. Dan beberapa gagak emas itu mengertakkan gigi, dan mata Phoenix memancarkan amarah yang mengamuk. Saya pikir peta hutan belantara dapat diperoleh dengan cara yang logis, tetapi pada saat terakhir, orang di ruang pribadi tiba-tiba mengambil cinta itu lagi siapa di sana apakah itu orang kuat dari warisan abadi itu terlalu menipu. Itu bisa ditukar. Di sini, Shen Chen menjawab dengan ringan. Dia dan Xuan Wu tua benar-benar tahu bahwa penilaian yang diberikan oleh organisasi misterius itu tidak ada artinya. Tidak peduli angka apa yang dilaporkan, itu hanya untuk menekan chip dari beberapa orang itu. Gagak emas. Oke, karena tidak ada tawaran yang lebih tinggi, peta kehancuran besar ini milik tamu terhormat ini, dan saya harap Anda dapat mempersembahkan harta karun yang lengkap. Kata rubah langit berekor 9 sambil tersenyum. Setelah itu, Gu Jing mengukir metode kuno yang tabu pada sepotong batu giok, Shen Chen mengambilnya di tangannya, dan menjentikannya dengan jarinya. Dengan pengalaman sebelumnya, rubah langit berekor 9 secara alami tidak berani mengintip metode kuno tanpa izin, dan tirai tipis jatuh, dan dia melemparkannya ke dalamnya. Tidak masalah. Sesaat kemudian, sebuah suara tua terdengar di dalam kuil, membuatnya mustahil untuk dilacak. Ketika rubah langit berekor 9 mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, dia melemparkan peta kehancuran besar ke dalam kamar pribadi ini. Di seluruh kuil, melihat benda yang mengejutkan itu, membawa aura prasejarah yang mengerikan melintasi langit, banyak pria kuat semuanya memiliki mata yang berapi-api, meskipun mereka tidak dapat bersaing. Ini tidak menghalangi mereka untuk tertarik pada sudut itu, makhluk misterius yang melibatkan banyak misteri besar didambakan. Beberapa dari mereka gelap, dan mata mereka bahkan mulai berkedip. Ini adalah kuil naga hitam, dan mereka secara alami tidak berani membuat kesalahan, tetapi di luar kuil, sulit untuk mengatakannya. Hal yang mengejutkan seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak orang-orang mengambil risiko. Begitu dia mendapatkan peta hutan belantara, cahaya putih muncul dari antara dahi Shen Chen dan membawanya masuk. Ayo pergi, tidak cocok tinggal lama di sini. Setelah itu, Gu Jing dengan serius mengingatkan. Tampaknya sudah banyak orang kuat yang menganggap kita sebagai mangsa. Chen Chen mencibir. Itu hal kedua, ada yang salah dengan peta kehancuran besar ini. Kata Gu Jing. Apa Shen Chen terkejut, dan segera tidak berani ragu, dia menggunakan kitab suci kuno dengan seluruh kekuatannya, dan menghilang ke kamar pribadi dengan Gu Qinnya. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam kehampaan, sebelum mereka punya waktu untuk bolak-balik, kedua Shen Chen menghadapi penghalang hitam yang menakutkan, yang bahkan menghalangi ruang. Saat keduanya ketakutan, cahaya putih lembut keluar dari antara alisnya, seperti pelangi ilahi, menembus penghalang hitam. Keduanya tidak berani berpikir terlalu banyak, jadi mereka kabur. Anak itu masih bisa melarikan diri.
Dari kedalaman kuil, terdengar desahan pelan. Sesaat kemudian, di sudut luar kota, kedua Shen Chen keluar dari kehampaan dengan ekspresi serius. Kota naga bawah tanah barusan benar-benar menakutkan. Tidak hanya ada penghalang kosong di kuil naga hitam, tetapi bahkan kerak bumi memiliki lapisan demi lapisan penghalang. Saya khawatir akan sulit untuk keluar. Mengerikan, level apa yang bahkan bisa meletakkan lapisan penghalang dalam kehampaan. Wajah Shen Chen penuh dengan jantung berdebar. Situasi barusan agak menakutkan. Kekuatan supernatural mungkin tidak aman lagi. Sepotong kota naga bawah tanah itu hanyalah kolam naga dan sarang harimau, airnya terlalu dalam. Gu Jing, ada masalah apa dengan peta hutan belantara itu? Shen Chen bertanya melalui transmisi suara sambil memainkan gukin dan melewati kerumunan besar. Gambar itu juga diciptakan oleh kehadiran yang kuat, dengan jejak gelap di atasnya, tapi itu sangat halus, bahkan yang paling kuat di matamu, sulit untuk mendeteksinya. Kata Gu Jing. Hah, benar saja, aku tidak punya niat baik. Wajah Shen Chen dingin, dan organisasi misterius itu tampaknya telah mengeluarkan harta yang mengejutkan, tetapi ingin mengikatkan benang panjang padanya, telah terungkap. Jika benda ini jatuh ke tangan orang kuat biasa, itu pasti akan menjadi kentang panas, dan saya tidak tahu bagaimana itu bisa mati. Tidak hanya itu, burung Phoenix itu masih belum sadar, dan sekarang mereka telah menjadi mangsa di mata orang lain. Gu Jing tersenyum ringan. Gu Jing, maksudmu di antara harta karun yang difoto oleh klan Gagak Emas, ada juga tanda-tanda kegelapan yang tersembunyi? Shen Chen merasa kagum. Hati Shen Chen terkejut, ternyata organisasi misterius itu tidak hanya menargetkan dirinya sendiri, tetapi juga beberapa Gagak Emas yang telah ditipu tanpa menyadarinya. Benar-benar tulisan tangan yang besar, keberadaan itu, jangkauannya sangat panjang, bahkan gagasan makhluk bawaan tertinggi, berani bertarung, bukankah itu takut warisan abadi Tian Feng Shen San akan mengirimkan keberadaan yang mengerikan ke Xingxi mempertanyakan dosa. Karena mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mereka membutuhkan banyak silsilah Seon untuk menyelesaikan peristiwa besar itu. Gu Jing berkata dengan enteng Golden Crow adalah burung dewa, dan silsilahnya adalah yang terbaik di antara makhluk bawaan. Mungkin mereka akan menahan diri sebelumnya. Beberapa, tapi saat ini adalah waktu kritis, jadi tentu saja kita harus mencobanya. Masalah besar apa? Shen Chen bertanya dengan heran. Mengetahui itu tidak baik untukmu untuk saat ini. Gu Jing enggan untuk mengatakan lebih banyak, masalah ini jelas melibatkan keberadaan yang menakutkan, rasanya ini bukan waktunya untuk membiarkan Shen Chen mengerti terlalu banyak, agar tidak mempengaruhi pikirannya. Tapi mengapa menurutku ini benar-benar kesempatan yang bagus? Di tengah kerumunan besar, Chen Chen menyentuh hidungnya dengan santai dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang itu? Gu Qin terkejut, mengetahui bahwa sudah ada organisasi misterius yang mengerikan itu, dan diam-diam mengincar beberapa burung Gagak Emas. Orang ini ingin masuk ke air berlumpur, itu benar-benar berani dan sembrono. Aku lebih suka keuntungan nelayan kidal. Shen Chen terkekeh, dan wajah kurus di bawah topi bambu memiliki busur dingin, dan dia mengangkatnya. Gu Qin kaget. Orang ini sebenarnya ingin merebut mangsa dari organisasi misterius itu. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi mengambil inisiatif untuk menyerang organisasi itu. Mari kita lihat dulu, mari kita tinggalkan alam naga hitam sekarang. Shen Chen berpikir sejenak dan berkata. Saat ini, puluhan Golden Crows dan sejumlah besar orang kuat sedang mengejar dan membunuh mereka di sepanjang jalan. Jika mereka berdua tidak pergi, orang-orang itu pasti akan terus mencari di Black Dragon Domain. Shen Chen mengira area hitam ini aman sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya keamanan semacam ini relatif. Mereka telah menghadapi organisasi misterius itu secara langsung, dan kekuatan rahasia gelap yang tak terlihat mungkin telah kehilangan penyembunyiannya bagi mereka berdua. Efek. Ada berbagai indikasi bahwa organisasi yang mengadakan acara lelang kali ini kemungkinan besar adalah kekuatan gelap yang ditanyakan nenek moyang Zhong Sun sebelumnya, dan sebelumnya, kemungkinan orang kuat yang menyerang dan membunuh Gagak Emas gagal berhasil. Untuk organisasi yang sama, Gu Jing berkata bahwa orang-orang itu melakukan hal besar, mungkin seluruh Black Dragon Domain adalah permainan catur besar, dan orang-orang kuat di organisasi gelap itu mungkin bukan dalang sebenarnya di balik layar, tetapi mereka pastilah yang memegangnya, kekuatan hidup dan mati dalam permainan catur ada. Kali ini, Shen Chen tidak menggunakan kitab suci kekosongan kuno lagi, tetapi menyembunyikan auranya, mengambil Gu Qin, dan dengan cepat melarikan diri keluar kota. Daerah hitam ini memiliki terlalu banyak misteri yang menakutkan. Akan lebih aman bagi makhluk itu untuk pergi bersama. Di luar kuil naga hitam, puluhan Gagak Emas, yang dipimpin oleh Yang Mulia Jinlin, tampak dingin dan suram. Yang Mulia,
Apakah Anda mengatakan bahwa tamu yang telah berulang kali bersaing dengan kami untuk mendapatkan harta karun adalah anak itu, kata Golden Crow tua dengan marah. Itu benar. Awalnya aku hanya ragu, tapi kemudian tamu di kamar pribadi itu bisa menyelinap pergi dengan diam-diam di bawah hidung kita lagi. Mungkin itu anak itu. Yang mulia Jinlin sangat agung, dengan cahaya keemasan seluruh tubuhnya mengalir, seperti pewaris dewa matahari, niat membunuh melonjak di wajahnya yang tampan saat ini. Bocah itu benar-benar berani. Sekelompok gagak emas menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Kali ini, klan gagak emas mereka benar-benar kehilangan muka. Mereka berulang kali diprovokasi oleh semut manusia, dan mereka masih berada di pelelangan akbar. Beberapa harta besar direnggut gayung bersambut, ini jelas merupakan situasi kematian tanpa akhir. Mereka telah meninggalkan domain naga hitam, panggil Yan Tao dan mereka, dan terus kejar mereka. Tiba-tiba, dengan pemikiran di benak Jinlin, dia merasakan pergerakan kompas ajaib di tas Qian Kun, dan muncul dengan acuh tak acuh. Suara, huff. Biarkan anak itu bangga selama beberapa hari, dan kemudian kita akan menangkapnya. Dia berkata di pelelangan bahwa dia adalah harta karun, dan dia akan jatuh ke dalam saku keluargaku. Ekspresi suram. Paman Jiu, apakah kamu pernah mengambil senjata terlarang itu dari klan Jinlin, berkata dengan tenang. Jin Hong tua ke-13, dia sudah dalam perjalanan dengan pelat takdir Shenyang, dan dia bisa bergabung dengan kita paling lama dalam sehari. Gagak emas tua lain di sampingnya menjawab. Jie, senjata terlarang itu bisa menyimpulkan lintasan makhluk hidup dalam wilayah ratusan ribu mil, terlepas dari detailnya. Ketika saatnya tiba, anak itu akan sulit terbang. Kita harus mencabut otot dan tulangnya untuk meredakan kebencian di hati kita. Dia tidak bisa lari. Lusinan gagak emas tua di sekitarnya mencibir, mereka telah meremehkan kemampuan anak laki-laki itu sebelumnya, tetapi sekarang, begitu fetis tabu itu muncul, bahkan jika anak laki-laki itu menggali ke dalam tanah, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Biarkan Yan berbicara dengan mereka dan menyiapkan pengorbanan. Jinlin berkata dengan acuh tak acuh. Yah, kepala klan Firibird sudah pergi untuk melakukannya saat ini. Dia tidak ingin menggunakan klannya sebagai pengorbanan. Dia mengatakan bahwa dia dapat menangkap sekelompok makhluk yang tidak sedap dipandang untuk kita korbankan dalam waktu singkat. Setelah meninggalkan wilayah naga hitam, kedua Shen Chen terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Dalam prosesnya, mereka mengambil keuntungan dari peta dewa pemurnian yang rusak, dan secara selektif menarik dan melepaskan nafas obat kuasi sakral di sepanjang jalan. Ini jelas sengaja melepaskan tabir asap, membuat orang-orang itu berpikir bahwa mereka terus-menerus melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk melarikan diri. Diperlukan 5 juta kristal spiritual. Setelah meninggalkan area hitam, Gu Jing siap membantu mereka menghapus jejak gelap dari peta kehancuran besar yang baru diperoleh, tetapi dibutuhkan sejumlah besar kristal spiritual. Di kapal penembus awan, Gu Qin menjentikkan jarinya, dan sejumlah besar kristal roh dikeluarkan, yang ditelan ke dalam lautan kesadaran Shen Chen. Pada pelelangan sebelumnya, mereka menyiapkan kristal roh dalam jumlah besar, tetapi dalam 3 kompetisi berikutnya, mereka tidak langsung menyia-nyiakan benda ini, tetapi menukar cairan dewa dan metode kuno terlarang. Oleh karena itu, keduanya masih memiliki cukup kristal roh di tangan mereka, sekitar 40 juta atau lebih, yang cukup untuk mereka konsumsi untuk sementara waktu. Jejak peta dunia prasejarah telah dihapus oleh anak itu. Setengah hari kemudian, di kedalaman kuil naga hitam, suara menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi berseru kaget, dan suaranya serak. Orang-orang Heisha itu, di mana mereka sekarang, sebuah suara dingin bertanya. Aku mengejar anak itu secara diam-diam sebelumnya, tapi saat ini, mereka seharusnya kehilangan petunjuk dan tanda mereka telah terhapus. Tidak mudah untuk menjebak dua makhluk di pegunungan liar yang luas di luar wilayah naga hitam. Huff. Bocah itu pintar. Lupakan saja. Karena masalah ini tidak dapat dibalik lagi, mari kita perlakukan itu sebagai transaksi yang adil. Tuanmu telah membaca metode kuno itu, dan itu sangat berguna. Kalau begitu biarkan Heisha dan yang lainnya mengubah arah dan buru-buru membantu Baisa secara diam-diam. Puluhan gagak emas bukanlah orang biasa. Aku tidak sabar. Baisa mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas dengan aman. Setelah beberapa napas, cahaya pelangi hitam menembus kehampaan di istana yang megah dan misterius ini. Ini adalah rawa yang sunyi, burung dan binatang langka, tidak terbatas, rerumputan penuh dengan tulang, ada beberapa makhluk yang muncul di rawa dari waktu ke waktu, mereka juga ganas dan menakutkan. Wild Black Marsh, selalu terkenal di pegunungan Wilderness Timur, telah lama ada banyak raksasa haus darah yang bersembunyi di sini, yang berspesialisasi dalam membunuh makhluk yang lewat. Bahkan jika mereka terbang di ketinggian rendah,
mereka akan sering dibunuh secara brutal, bahkan jika sejumlah besar orang kuat datang untuk menanyakan kejahatan mereka kepada guru setelah itu, akan sulit untuk menemukan makhluk pembunuh itu di hutan belantara yang luas. Tempat ini seperti tempat pemakaman bawaan, di mana zaman dahulu kala. Sebelum itu menjadi tempat yang sangat baik bagi monster haus darah untuk berburu. Boom! Sehari kemudian, sekelompok orang kuat dari klan burung api, klan kera iblis, dan klan piton api melewati gurun tak bernyawa ini. Tiba-tiba, di rawa dan rawa di bawah, lumpur meledak, dan bayangan hitam besar ratusan kaki tinggi, tanpa jejak melompat tanpa peringatan, pusaran menakutkan muncul di rawa. Itu Black Desolation Shark, sesama Daois, hati-hati. Seorang tetua klan dari klan Firibird berteriak, mengetahui kengerian dari makhluk yang tidak menyenangkan tersebut. Di sekitar, sekelompok pria kuat berdiri di udara, semuanya menembak dengan keras, ingin membunuh makhluk tak menyenangkan itu segera sebelum dia menyerang. Namun, kecemerlangan langit jatuh, dan sirip di kedua sisi raksasa yang tampaknya rumit itu tiba-tiba menyebar, dan rune abu-abu melonjak, seperti sayap terbang, dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat, mudah untuk menghindari serangan yang kuat ini laki-laki memotong. Kemudian, monster besar ini membalikkan momentumnya, dengan lumpur mengalir di tubuhnya yang besar, seperti awan hitam berbentuk ikan besar di langit, ia bergegas ke arahnya dengan cepat. Kembali, sekelompok orang kuat terkejut, monster semacam ini benar-benar tidak mudah dipusingkan. Hiu sepi hitam ini adalah monster besar yang ada di masa tandus, sama seperti ular dan 9 bayi, telah ditinggalkan di dunia sejak zaman kuno itu mengerikan dan ganas. Menurut rumor, binatang buas ini mengendalikan beberapa kekuatan magis klan Kunpeng, dan beberapa makhluk mengira itu adalah turunan dari sihir Kunpeng, tetapi tidak diragukan lagi bahwa binatang buas ini berukuran besar, tetapi tindakan mereka adalah tidak sedikit pun, burung juga memiliki kelincahan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba berakselerasi dan menyerang, dan sekelompok orang kuat semuanya gemetar di dalam hati mereka, dan berpencar dan melarikan diri. Namun, masih ada 3 pria kuat yang tidak bisa menghindarinya, dan terpotong oleh sirip seperti pisau dari makhluk ganas ini, menjerit dan berdarah. Setelah itu, hiu hitam sepi membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan 3 orang kuat ke dalam perutnya, dan kemudian beralih ke orang kuat yang tersisa dengan 2 mata besar seperti cakram gerindra. Makhluk-makhluk ini semua berkulit pucat, mereka juga leluhur dan tetua klan di suku masing-masing, tidak ada yang lemah, tetapi saat ini mereka masih merasa tidak berdaya menghadapi makhluk yang begitu ganas. Nyatanya, hiu sepi hitam ini sangat menakutkan, dengan budidaya tingkat tinggi, dan saat ini di rawa sepi ini, ia memiliki waktu dan tempat terbaik. Kalau tidak, bagaimana ia bisa meninggalkan rawa dan menyerang serta membunuh kelompok makhluk kuat ini? Sekelompok orang kuat sudah mulai mundur. Roh jahat ini terlalu menakutkan. Di rawa hitam liar ini, hanya ada segelintir makhluk, tetapi mereka cukup sial untuk bertemu dengan mereka. Boom! Saat berikutnya, sebelum mereka bisa melarikan diri, hiu hitam yang sunyi menyerang lagi, tubuhnya yang besar bergetar di udara, dan energi rawa yang lebat berkumpul di sekitarnya seperti semburan gunung dan tsunami, lalu memuntahkan jaring hitam raksasa yang sebenarnya diinginkan untuk memusnahkan selusin atau lebih pria kuat ini sekaligus. Orang-orang tua ini ketakutan dan berusaha melarikan diri dengan cepat. Sayang sekali jaring besar itu benar-benar menakutkan, begitu disemprotkan dari mulut hiu hutan belantara hitam, jaring itu dengan cepat membesar dan meluas hingga puluhan mil dalam sekejap, menjebak semua orang kuat yang melarikan diri di dalamnya, dan tidak ada jalan keluar tidak mungkin. Pada hari kerja, mereka semua memancing dengan jaring, tetapi saat ini, situasinya benar-benar mencapai puncaknya, sekelompok orang kuat dari berbagai kelompok etnis tiba-tiba terjebak dalam jaring abu-abu yang mengerikan oleh ikan besar. Seekor kera iblis berubah menjadi dirinya yang sebenarnya, setinggi gunung kecil, dan ingin merobek jaring raksasa untuk melarikan diri, tetapi begitu menyentuh garis hitam itu, darah menyembur, dan cakar kera segera pecah berkeping-keping. Pembangkit tenaga lainnya terkejut. Hiu gurun hitam ini sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawannya. Ada kekuatan rawa yang menakutkan di jaring abu-abu besar itu, menyebar di rawa hitam liar ini, dan terlebih lagi. Itu adalah seperti ikan di air, dan kekuatannya tak tertandingi. Bang bang bang. Dalam sekejap, ada beberapa pria kuat, terbungkus jaring raksasa yang ada di mana-mana, dan langsung berubah menjadi berkeping-keping. Hiu hitam sunyi, berenang di jaring raksasa, menelan potongan-potongan orang kuat itu, seolah-olah sedang membersihkan makanan. Penggarap hewan jahat akan merajalela. Tiba-tiba, ada teriakan di langit, dan matahari yang terik muncul di udara, meledak dengan kecemerlangan kemasan, bergegas ke arahnya seperti bola api. Hiu desolate hitam, yang awalnya masih berpuas diri, menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut, dan terjun ke bawah, berusaha bersembunyi di rawa.
Itu adalah makhluk tertinggi, tetapi juga ras dewa roh bawaan, menelan gunung dan sungai dengan kesombongan, itu sama sekali bukan tandingannya. Tuan 15, binatang jahat ini menyerang dan membunuh kita, menyebabkan kerugian besar bagi kita, jangan biarkan dia pergi. Sekelompok orang kuat di jaring raksasa langsung meraung dari keputusasaan menjadi kemarahan, melihat gagak emas tua muncul, semuanya gembira. Huff, dia tidak bisa kabur. Di langit, matahari sangat menyilaukan, dan sosok Phoenix yang agung muncul di dalamnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan simbol emas memenuhi langit, turun seperti hujan deras. Cukup cep. Rawa yang awalnya dingin dan sunyi itu berubah menjadi air limbah dalam sekejap, hiu hutan belantara hitam menahan panas terik dan mengebor ke dalamnya, ingin mengebor jauh ke dalam rawa. Namun, hampir dalam sekejap, rawa hitam yang mendidih ini berubah menjadi merah seperti api, dan berubah menjadi aliran batu yang bergulung, dan ada hukum api yang mengerikan mengalir di dalamnya. Mengaum, hiu mandul hitam itu merobek dan meraung, tapi sayang sekali tidak ada gunanya menghadapi Gai Dai yang begitu kuat di antara burung-burung dewa. Dia tidak tahan panas terik. Layak untuk mundur dari rawa, menanggung semua bekas luka atas tubuhnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Kemana perginya binatang itu? Guru ke-15 dari kuil matahari berteriak dengan keras, dan dua cahaya pelangi keemasan keluar dari mata Phoenix-nya, dan kemudian berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, menembus hiu mandul hitam, yang penuh dengan lubang dan lubangnya, tubuh besar, seketika. Seperti saringan. Makhluk ganas yang telah berlari kencang di sini selama ribuan tahun baru saja jatuh, dan sisa tubuh yang besar jatuh dari udara, dan ketika jatuh ke rawa, itu sudah seperti kokas. Mengelilingi mereka, murid dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka menyusut tajam. Apakah ini kekuatan makhluk bawaan tertinggi benar-benar menakutkan? God 15 begitu kuat sehingga dia menyelamatkan hidupku. Hewan keji ini baru saja bertindak sembrono dan memperlakukanku seperti makanan, tapi di depan Lord 15, tidak lebih dari itu, terlihat seperti semut. Di dunia ini, mungkin hanya ada segelintir makhluk dengan peringkat yang sama yang bisa bersaing dengan Master 15. Beberapa tetua dari berbagai ras semuanya menyanjung dan berteriak saat ini, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk berkenalan dan menyanjung. Tinggi di langit, matahari berdiri dengan bangga tanpa bersuara, dengan semacam kesombongan yang memandang rendah dunia. Jie, benarkah tidak ada orang yang bisa bersaing? Tiba-tiba, tawa sinis datang. Siapa Lord 15 berteriak keras, dan cahaya yang menyala-nyala meledak dalam sekejap, siap untuk berperang. Sebenarnya ada orang kuat yang bisa mendekat begitu diam-diam, yang membuatnya tiba-tiba ketakutan. Namun, hampir seketika, bayangan putih muncul di belakangnya dalam kehampaan. Pedang hantu putih terpotong dengan cepat, menyimpan kekuatan gelap yang menakutkan di dalamnya. Meskipun Jinwu tua waspada dan bergerak ke samping dengan cepat, dia masih menerima tikaman keras di bahunya. Dalam sekejap, darah emas memercik melintasi langit dan jatuh ke rawa, seketika mengubah daerah itu menjadi lautan api kemasan. Beberapa orang kuat yang masih bersemangat tinggi terkejut, dan Tuan ke-15 diserang dan dibunuh, dan darah ditumpahkan. Membatalkan kekuatan gaib apakah kamu orang kuat yang ditemukan anak itu? Gagak emas tua terbang ribuan kaki jauhnya, menjalankan rune untuk menutup lukanya, dan mata Phoenix menunjukkan kengerian. Baru saja bukan karena keterampilannya lebih rendah dari yang lain, tetapi keberadaan seperti hantu putih memiliki kekuatan magis dalam kehampaan, dan itu bahkan lebih dalam daripada anak itu, dan itu telah mencapai titik untuk mengubah dirinya menjadi sebuah bayangan. Selain itu, kultivasi orang ini sama menakutkannya, tidak lebih lemah darinya, keberadaan seperti itu, membunuh di tengah jalan, jelas direncanakan. Membunuh. Melihat ini, beberapa pria kuat yang tersisa berani ragu, dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi pada saat ini, selusin pria kuat berjubah putih juga menonjol dari kehampaan dan mengelilingi mereka. Pertempuran pecah. Orang-orang kuat berjubah putih ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki teknik rahasia kehampaan. Mereka memperlakukan para tetua klan Firibird dan yang lainnya seperti ikan di atas talenan, menyerang dan membunuh mereka dengan kejam. Dalam sekejap, 6 makhluk kuat yang melarikan diri sebelum semuanya mati di tempat. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi kelompok orang ini terlalu menakutkan. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dan mereka adalah sulit dipahami selama pertempuran. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Setelah itu, orang-orang kuat misterius berjubah putih ini memutar senjata mereka lagi dan berpartisipasi dalam mengepung dan membunuh gagak emas tua. Tuan ke-15 dari kuil matahari, beberapa kali mereka bertemu, darah emas diayunkan beberapa kali. Keberadaan ini seperti pembunuh bayangan bawaan, mereka tidak melawannya sama sekali,
Mereka berspesialisasi dalam serangan diam-diam, dan mereka semua adalah senjata ampuh dengan tingkat senjata sihir sejati. Bayangan putih yang datang dan pergi seperti cahaya dan bayangan bahkan lebih menakutkan, setiap kali menggunakan jurus pamungkas yang kuat, ia dihentikan tanpa kesalahan. Mereka seperti pembunuh yang kuat, dan mereka bekerja sama secara diam-diam, bahkan dengan kekuatan Master ke-15, mereka sedikit kewalahan. Huff, apakah kamu, si tikus, yang menyerang dan membunuh putra ke-9 dari klan kita? Tuan ke-15 dari kuil matahari sangat marah. Untuk menghindari penghormatan. Tapi sekarang, seseorang berani menyerang dan membunuhnya dengan sembrono, bukankah dia akan takut akan balas dendam Tian Feng Sensan? Hehe, kamu orang tua tidak perlu tahu tentang ini lagi, terima saja kematian. Bayangan putih itu mencibir, menggambar pelangi putih dengan pisau hantu di tangannya, memotong beberapa bulu Jinwu tua, dan berkata dengan seringai. Huff, Yu Xiu akan menjadi gila. Kakakku yang ke-13 telah bergegas ke sini. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuhmu dan tikus lainnya dan membawa bencana ke seluruh klan. Jinwu tua mengertakkan gigi dan mendengus, pancaran kemasan seluruh tubuh telah banyak meredup, di sini untuk bertemu dengan 13 Jin Hong tua, yang meninggalkan Tian Feng Sensan dengan horoskop Shenyang, dan bergegas menemui mereka. Namun, tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sekelompok pembunuh seperti itu di jalan. Saat ini, situasinya sudah mengkhawatirkan. Bayangan putih terdepan, dengan kekuatan bertarung yang menakutkan, tidak lebih lemah darinya. Ditambah dengan belasan tikus berjubah putih yang juga kuat dan pandai menyerang dan membunuh, sungguh berbahaya. 15 tua, tiba-tiba, teriakan datang dari langit yang jauh, dan matahari yang menyilaukan terbang ke arahnya dengan cepat. Tuan ke-15 dari kuil matahari menunjukkan ekstasi, memuntahkan api dalam jumlah besar, terlepas dari beberapa harta berat yang membombardirnya di belakangnya, dia dengan paksa membuka jalan keluar, dan mendatanginya. Di belakang, bayangan putih itu muncul, mencibir lagi dan lagi. Segera, Master ke-15 juga menemukan petunjuknya, 13 tua itu bergegas mendekat pada saat ini, tetapi penampilannya yang malu sepertinya tidak datang untuk membantu, tetapi lebih seperti berlari untuk hidupnya. Setelah beberapa napas, mata Phoenix-nya menegang, dan di wilayah udara yang jauh, ada juga sejumlah besar orang kuat yang tidak diketahui asalnya, yang menyerang. Mengejar dan membunuh 13 tua, pakaian orang-orang kuat itu sangat mirip dengan kelompok saat ini, hanya saja mereka mengenakan jubah hitam, dan pemimpinnya juga merupakan bayangan hitam yang menakutkan. Bersih, dua hantu, hitam dan putih, saling memandang dari kejauhan dan mencibir, lalu memesan pada saat bersamaan. Saat berikutnya, 20 atau lebih pria kuat di kedua sisi semuanya mengorbankan senjata ajaib berbentuk pesawat ulang-alik, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Senjata untuk menganugerahkan para dewa. Kedua gagak emas tua itu terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa para pembunuh ini benar-benar membawa senjata pemberian dewa. Harta tertinggi ini awalnya seharusnya diintegrasikan ke dalam satu tubuh, tetapi sekarang tersebar dan didorong oleh puluhan orang yang kuat, dan masih dapat dihidupkan kembali sepenuhnya, mengancam keduanya secara serius. Ditambah dengan fakta bahwa dua pria kuat yang menakutkan dari warna hitam dan putih yang berbeda sedang duduk di penjaga, ini jelas merupakan situasi pembunuhan yang mengerikan, yang tampaknya dipersiapkan secara khusus untuk mereka berdua. Memikirkan hal ini, kedua burung gagak emas tua itu meraung ke langit, geram, burung dewa yang agung dari warisan abadi begitu dikepung dan dibunuh oleh orang-orang, sangat dirugikan. Segera, senjata pemberian dewa yang dapat dibubarkan dan disatukan mengungkapkan pembunuhan yang mengerikan itu terbang di langit seperti pita, menjalin jaring pembunuh yang padat, di mana-mana, bahkan jika itu adalah dua Zun Lao Jinwu membuka perisai api dengan sekuat tenaga kekuatan, tapi itu seperti kertas, tidak mungkin untuk dilawan. Dalam sekejap, dua gagak emas tua itu ditutupi dengan luka dan memar, dan luka yang ditusuk oleh senjata sihir ulang-alik itu memiliki kekuatan gelap yang menakutkan, menghancurkan vitalitas dan menyebabkan luka yang mengerikan. Itu hanyalah senjata pemberian dewa yang dibuat khusus untuk penggerebekan dan pembunuhan, kekuatannya sedikit lebih lemah, tetapi bisa disebut monster untuk penggerebekan dan pembunuhan. Saat ini, keduanya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Masing-masing pembangkit tenaga listrik ini telah menguasai teknik rahasia kehampaan, dan mereka telah membentuk jaring pembunuh yang mengerikan. Ini benar-benar situasi pengetahuan. Kedua gagak emas tua meraung keras dan terus menawarkan harta karun, mencoba membuka jalan keluar, tapi sayangnya itu sia-sia, karena mereka semua hancur berkeping-keping dalam senjata pemberian dewa. Pukulan maut. Di kedua sisi, dua lampu dan bayangan hitam dan putih berbicara dengan acuh tak acuh, dan segera bergabung dengan puluhan pria kuat berjubah untuk mengaktifkan fetis. Senjata magis yang awalnya tersebar dan dikocok dipadatkan dalam sekejap, berubah menjadi pesawat ulang-alik bundar,
dan cahaya dingin mekar, seperti cahaya tajam yang terang, bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dua gagak emas tua bergabung untuk mengorbankan seni ilahi gagak emas, dan langit yang dipenuhi cahaya dan api berubah menjadi perisai yang menyilaukan. Namun, cahaya tajam, pada saat hendak menembus perlindungan, tiba-tiba menghilang dan menembus ke dalam kehampaan. Kedua gagak emas tua ketakutan, tetapi sayangnya sudah terlambat. Saat berikutnya, cahaya keras muncul dari kehampaan di belakang mereka, dan cahaya dan bayangan bergoyang melewati, menembus kepala kedua burung dewa. Dalam sekejap, mata Phoenix dari dua gagak emas tua meredup, vitalitas mereka menghilang, terik matahari menghilang dalam fase yang berbeda, dan dua sosok Phoenix berlapis emas jatuh dari langit. Huff! Di depan Yuan Shuo ruang yang rusak, tidak buruk kamu bisa bertahan sampai sekarang. Cahaya dan bayangan hitam mendengus dingin. Di ujung lain pegunungan Donghuang, puluhan gagak emas yang berpatroli di langit tiba-tiba berhenti, dan terik matahari semuanya bergetar. Apa Jin Tu dan Jin Hong dipenggal? Siapa yang begitu berani dan ingin memusnahkan klan? Pergi! Semua orang segera bergegas. Lusinan gagak emas, dipimpin oleh Jin Lin, merasakan situasi melalui senjata ajaib kekuatan jiwa, dan mereka semua sangat marah. Dalam sekejap, lusinan matahari meledak ke langit dengan kekuatan mengerikan, dan dengan cepat menyapu ke utara. Di sini, makhluk di tanah juga gemetar. Berdengung. Di daerah rawa hitam liar ini, tiba-tiba, di lintasan dua mayat burung gagak emas yang jatuh, riak muncul di kehampaan, dan sebuah perahu kecil muncul, dua sosok burung Phoenix emas yang telah kehilangan vitalitasnya tertangkap kembali. Nak, berani kamu. Dua cahaya hitam dan putih dan bayangan di langit, setelah sedikit tertegun, tiba-tiba terbangun, berteriak keras, dan kemudian menyapu dengan cepat, satu pedang hantu hitam dan satu putih mengayunkan busur cahaya menakutkan yang bisa meratakan pegunungan. Berdengung. Orang-orang di perahu berdaun sudah lama berjaga-jaga, setelah menyapu dua sosok Phoenix emas, mereka dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan. Mengejar. Namun, kali ini, mereka menghadapi masalah besar. Kelompok orang kuat ini juga mengendalikan metode rahasia perjalanan melalui kehampaan. Pada saat ini, mereka baru saja melarikan diri, dan lintasan jalan kehampaan tidak dapat dihaluskan sekaligus. Dua sosok hitam dan putih, membawa sejumlah besar yang kuat dalam sekejap, dia mengejar ke dalam kekosongan. Baik Shen Chen dan Gu Qin menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, orang-orang ini benar-benar menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu, dan menilai dari penampilan mereka, kemampuan mereka untuk berjalan melewati kehampaan bahkan lebih kuat darinya. Dalam analisis terakhir, waktu baginya untuk memahami kitab kekosongan kuno masih terlalu singkat, dan orang-orang kuat ini telah mempelajari cara ini sejak lama, jadi wajar saja. Nak, di depan kami, kamu berani mengandalkan kekosongan kecil ini untuk melawan orang lain, kamu mencari jalan buntu. Cahaya putih dan bayangan mencibir dengan dingin. Awalnya, kamu telah lolos dari malapetaka, tapi sekarang kamu berani mengirimkannya ke pintumu. Itu benar, kita bisa mengambilnya kembali bersama peta alam liar. Cahaya dan bayangan hitam tampak semakin ganas. Setelah itu, keduanya mengorbankan harta rahasia, dan kecepatan perjalanan melalui kehampaan meningkat secara dramatis. Dalam sekejap mata, mereka menyusul keduanya di lorong kehampaan. Di kapal penembus awan, wajah Shen Chen jelek. Dengan pencapaiannya saat ini, lorong-lorong kosong yang dibangun di sekelilingnya sangat rapuh. Sekali pertempuran dalam kehampaan saat ini, kemungkinan besar akan menyebabkan lorong-lorong itu runtuh. Dan orang-orang itu terlihat percaya diri, mereka tampaknya memiliki cara yang luar biasa, dan mereka tidak takut perang dalam kehampaan. Pergi, ayo keluar. Saat ini jelas merupakan jalan buntu. Shen Chen tidak ragu-ragu, mengambil Gu Qin, menyerah bepergian dalam kehampaan, menerobos penghalang ruang angkasa, dan kembali ke dunia luar. Ingin pergi. Cahaya dan bayangan hitam dan putih sama-sama mencibir, jadi tentu saja tidak mungkin melepaskannya, memimpin orang-orang kuat itu, menerobos kehampaan, dan mengejar mereka. Di langit di atas pegunungan, kedua Shen Chen juga segera menemui banyak masalah. Orang-orang itu masih tertinggal, dan mereka juga memiliki senjata sihir yang sangat cepat, dan mereka tidak dapat menyingkirkannya. Serangan ini tidak diragukan lagi sangat sukses, setelah sekelompok ahli mencegat dan membunuh kedua burung gagak emas tua itu, mereka tiba-tiba menyerang dan mengambil tubuh kedua burung Phoenix itu ke dalam saku mereka. Namun, tidak akan mudah untuk melarikan diri setelahnya. Orang-orang kuat misterius yang mampu menyerang dan membunuh dua gagak emas yang kuat pada saat yang sama secara alami bukanlah orang biasa, apalagi, ada dua yang menakutkan di antara mereka. Seon memegang kendali, dan situasi saat ini sangat rumit. Huff, karena kamu tidak bisa kabur, ayo tunjukkan sesuatu pada mereka. Ekspresi Shen Chen dingin, dan sekarang dia tidak seperti dulu lagi.
Dia sangat membenci situasi di mana tidak ada jalan keluar untuk dikejar dan dibunuh. Karena orang-orang ini menolak untuk menyerah, dia juga menjadi sedikit marah. Tempat ini jauh dari domain naga hitam, jadi kita bisa bertarung. Gukin mengangguk, berpikir bahwa melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan. Orang-orang itu tidak tahu asal-usul mereka, tetapi mereka semua mengendalikan rahasia kosong yang langka di dalam dunia. Terlalu sulit untuk menyingkirkannya. Jie, bukankah kalian berdua melarikan diri melihat dari kejauhan? Keduanya berbalik dan menginjak perahu kecil untuk berdiri di udara. Cahaya dan bayangan hitam membuat senyum aneh dan suara mereka dingin. Karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kami akan berhenti dan memenuhimu. Shen Chen mencibir dan berkata, keberadaan kedua patung ini memang sangat kuat, dan mereka jelas bukan karakter biasa yang paling kuat. Jika mereka bertabrakan secara langsung, keduanya tidak bisa menjadi lawan, bahkan jika salah satu dari mereka datang, itu akan cukup. Tapi saat ini, keduanya memegang banyak kartu truf, jadi mereka mungkin juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Arogansi. Kedua makhluk tertinggi itu secara alami tidak dapat mempercayai omong kosongnya, mendengus, dan diam-diam memerintahkan bawahan itu untuk menghalangi jalan kedua orang ini. Menghadapi keberadaan level ini, Shen Chen dan keduanya secara alami tidak dapat menahan diri lagi. Segera, Ice Crystal Moon Arc dan Huan Tianling dikorbankan, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Senjata untuk menganugerahkan para dewa. Dua sosok hitam dan putih, serta orang-orang kuat berjubah di sekitarnya, semuanya berseru, pupil mata mereka menyusut tajam. Pantas saja kedua pria ini berani berhenti dan berkelahi dengan mereka, ternyata mereka begitu percaya diri, mereka sudah mendapat rumor tentang masalah ini sebelumnya, tapi sekarang benar-benar sudah dikonfirmasi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata ilahi dengan kultivasi kalian berdua, sudah agak terlambat untuk mengaktifkan jimat seperti itu. Sosok hitam itu mencibir, tidak percaya bahwa kedua orang ini benar-benar dapat mengorbankan jimat seperti itu, teror. Artefak dari dewa yang diberikan adalah tulisan tangan dari dewa. Setelah dihidupkan kembali, itu dapat menunjukkan kekuatan tempur dewa dalam waktu singkat, tetapi dewa seperti itu secara alami tidak mudah untuk dihidupkan kembali, kekuatan di tahap selanjutnya dapat memunculkan kekuatan ilahi yang paling menakutkan. Apakah itu? Kedua Shen Chen saling memandang, dan kemudian pikiran mereka bergerak. Kedua senjata magis itu langsung meraung dengan Taoisme, meledak dengan aura yang mengerikan. Putaran busur bulan kristal es itu, setelah pemulihan, jernih dan tanpa cacat seperti bulan purnama. Ini adalah senjata pemberian dewa yang kuat dari suku Jinwu. Itu ditempa oleh kristal es Senyu. Alat yang hebat di dunia. Bel tidak jauh dari sana, lonceng langit ajaib di tangan Gukin memancarkan cahaya warna-warni, dan suara gemetarnya luar biasa, membuat hati orang-orang bergetar. Sebagai dewi dari suku Tianluo, darah dewa dalam tubuh Gukin murni dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari rekan-rekannya. Sekarang dia telah menembus ke tingkat yang tinggi itu dengan satu kaki, dia akan membukanya jalan sendiri senjata Tuhan, meski agak enggan, masih bisa menunjukkan kekuatan sucinya dalam waktu singkat, dan bisa digunakan untuk pertempuran. Dikelilingi oleh puluhan pembangkit tenaga listrik, wajah mereka berubah secara drastis. Kedua senjata pemberi dewa dihidupkan kembali pada saat yang sama. Wilayah udara langsung diselimuti oleh kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan kehampaan bergetar, membuat mereka merasakan tekanan besar. Tidak dapat bersaing dengannya. Karena di hadapan senjata penganugerah dewa yang dihidupkan kembali sepenuhnya, bahkan mereka yang sekuat leluhur dan jajaran pemimpin salah satu dari mereka tidak berdaya, dan mereka akan dimusnahkan di setiap kesempatan. Bahkan cahaya dan bayangan hitam dan putih memiliki ekspresi suram, mereka juga membawa Yuan Suo pemecah ruang, tetapi senjata dewa itu lebih baik dalam menyerang dan membunuh, dan tidak diragukan lagi kalah dalam kontes senjata dewa pada tingkat yang sama, banyak. Nak, lelaki tua itu melihat kalian berdua luar biasa. Jangan keras kepala lagi. Jika kamu mau bergabung dengan kami, keterikatan sebelumnya akan dilupakan. Sosok putih itu perlahan menjadi kokoh dalam kehampaan, tidak lagi tutupi dengan metode rahasia, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua. Hati Shen Chen sedikit bergetar, yang ternyata adalah Bai Ze, makhluk bawaan asli. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu menakutkan, dia berani menghadapi gagak emas di level yang sama. Namun, klan Bai Ze selalu tinggal di Laut Cina Selatan dan jarang muncul di dunia, tetapi sekarang seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sini. Bai Ze, ini sangat menakutkan. Jie, apa yang dikatakan hantu tua Baisa sangat benar. Kalian berdua memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan klan naga hitam kita. Mulai sekarang, manfaatnya akan melebihi imajinasimu. Manfaatnya jauh lebih banyak daripada sepotong kecil peta prasejarah. Sosok hitam itu juga mengungkapkan tubuh aslinya, dan itu adalah makhluk bawaan lainnya, binatang buas yang ganas dan agung dari zaman kuno, Tao Tiao.
Panci rakus ini tidak mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, tetapi tidak ada penutup untuk aura menakutkan yang menyelimuti segalanya. Itu melirik kedua junior dengan acuh tak acuh, dan berkata jika kamu menganggukkan kepala, maka wilayah naga hitam akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk hidup dan hidup. Bahkan jika Dewa Suku Gagak Emas datang untuk menuntut Tuan, tidak perlu takut. Mendengar ini, Shen Chen dan Gu Qin telah menyebabkan badai di hati mereka. Orang-orang yang memimpin orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam serangan itu dan membunuh dua gagak emas tua sebenarnya adalah dua makhluk bawaan dengan latar belakang yang menakutkan. Apakah itu Bai Ze atau rakus, keduanya adalah makhluk langka di dunia, tetapi kedua orang ini milik kekuatan gelap yang misterius. Jika anekdot seperti itu tersebar, pasti akan mengguncang dunia. Memikirkan tentang rubah langit berekor 9 dari sebelumnya, kedua Shen Chen merasa sedikit ketakutan. Seharusnya ada lebih dari itu dalam kekuatan gelap itu. Yang disebut klan naga hitam benar-benar menakutkan dan menakutkan. Anak kecil, jangan lewatkan kesempatan besar ini. Malapetaka langit dan bumi semakin dekat, dan banyak yang disebut warisan abadi akan dirombak. Saat itu, tanpa pendukung yang bangga dengan dunia, mereka hanya bisa akhirnya menjadi semut. Bai Ze itu membujuk sambil tersenyum. Bakat kedua junior ini luar biasa, sebanding dengan makhluk bawaan. Bahkan ritme Taoisme yang beresonansi dengan semua Tao di tubuh bocah itu sekarang, bahkan terasa mengejutkan. Dengan penampilan yang memukau, mereka secara alami memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Apalagi keduanya juga mengendalikan senjata pemberian dewa, jadi bergabung dengan klan naga hitam, status mereka tidak akan terlalu rendah. Yang paling penting adalah saat ini, kedua junior ini telah menghidupkan kembali dua senjata pemberi dewa, dan situasinya telah di luar kendali mereka. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, bahkan jika mereka membayar harga yang sangat mahal, mereka mungkin tidak akan selamat, mampu mengalahkan mereka, tetap. Daripada ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk menang. Tampaknya alam naga hitam sangat dalam. Sepertinya tidak ada aturan, tapi nyatanya, semuanya ada di bawah kendalimu. Kata Shen Chen ringan, dan sekarang dia pasti dalang di balik acara pelelangan, dan itu kekuatan gelap adalah keberadaan yang sama. Alam naga hitam yang tampaknya tidak teratur selalu didominasi oleh apa yang disebut ras naga hitam, dan ratusan juta makhluk yang telah hidup di dalamnya untuk waktu yang lama lebih mirip dengan subjek mereka. Nak, sepertinya kamu tahu beberapa rahasia. Dengan cara ini, kami tidak bisa membiarkanmu pergi dengan aman. Entah kamu bergabung dengan klan naga, atau kamu akan dimusnahkan dengan kejam. Tao Bao berkata dengan dingin, ada firasat bahwa kedua orang ini sepertinya tidak memiliki niat untuk bergabung dengan mereka. Tidak tertarik. Shen Chen mencibir, dan dalam sekejap, wajah makhluk yang hadir menjadi jelek. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dua senjata pemberi dewa, kamu dapat duduk dan bersantai? Bai Ze itu tampak murung. Kalau begitu mari kita coba. Tatapan Shen Chen acuh tak acuh, mengetahui kengerian di balik keberadaan ini, dia tidak bisa tinggal lama di sini, dia harus segera keluar. Untuk sesaat, suasana di sini agak tegang, dan ketiga senjata pemberian dewa semuanya telah dihidupkan kembali, diisi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan dan mengerikan, dan jika mereka tidak berhati-hati, pertempuran yang mengerikan antara dewa dan tentara akan meletus. Saat itu, rawa hitam liar ini, bahkan area yang lebih luas, akan musnah dan musnah. Tunggu. Tiba-tiba, ke arah utara, cahaya pelangi melintas dengan cepat. Merak 5 warna muncul, dan itu juga membawa selusin pria kuat, berdiri bersama Bai Ze dan Tao Tai, berdiri di udara. Shen Chen dan Gu Qin mengencangkan hati mereka. Tampaknya merak tua ini juga telah bergabung dengan klan naga hitam. Namun, meskipun burung merak tua datang untuk memperkuat sekelompok orang kuat, setelah melihat mereka berdua, meskipun dia membenci mereka, dia sepertinya tidak memiliki rencana segera untuk bertindak. Merak tua, kamu datang pada waktu yang tepat, dan kita akan menangkap anak ini bersama-sama. Melihat ini, Tao Tai dan Bai Ze sedikit senang, merasa peluang mereka untuk menang sedikit meningkat. Kita tidak bisa memelihara mereka berdua. Merak tua menggelengkan kepalanya. Mengapa kedua makhluk bawaan yang kuat itu bingung? Di tangan anak itu, selain busur bulan kristal es, dia juga memiliki senjata terlarang penyegel dewa. Merak tua itu berkata, dan puluhan gagak emas dari kuil matahari telah tiba, pasu. Artefak dewa terlarang mata Old Bai Ze dan Lao Tao Tai membeku, mereka berdua berdebar-debar, tidak heran anak itu percaya diri, ternyata dia memiliki harta ilahi yang begitu menakutkan. Setelah fetis itu dihidupkan kembali, bahkan yang terkuat seperti mereka bisa binasa di setiap kesempatan, dengan tambahan dua senjata pemberi dewa, bahkan jika burung merak tua datang untuk memperkuat mereka, peluang untuk memenangkan pertempuran ini tipis. Selain itu, masih ada sejumlah besar gagak emas yang datang dari belakang, dan situasinya berubah begitu cepat sehingga mereka lengah.
Nak, tinggalkan dua mayat gagak emas itu, dan kita akan pergi secara terpisah. Kata Bai Ze tua dengan mata berkedip. Saat ini bukan waktunya untuk ragu, dia harus membuat keputusan dengan cepat. Tidak mungkin. Sen Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu lolos dari malapetaka ini dengan mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri pada saat itu? Dewa tua akan lahir dari atas klan naga dan akan datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Ancaman dingin. Hati Sen Chen terguncang ketika mendengar kata-kata itu. Benar-benar ada dewa yang duduk di wilayah naga hitam, dan organisasi klan naga hitam ini menjadi semakin menakutkan. Namun, secara alami tidak mungkin baginya untuk mundur saat ini, dia berbalik, dan berkata sambil mencibir, jadi bagaimana dengan dewa, apakah berani dilahirkan sekarang? Kamu membunuh dua gagak emas tua, jika ada dewa di wilayah naga hitam untuk mengejarnya, ayolah. Aku khawatir Gunung Dewa Tianfeng akan menanggung beban dan tidak akan duduk diam. Begitu kata-kata ini keluar, tiga makhluk bawaan yang kuat semua mengertakkan gigi. Bocah ini tahu terlalu banyak, dan dia bahkan tahu pengekangan semacam itu dengan jelas. Ancaman barusan jelas tidak berguna baginya. Lalu apa yang kamu inginkan, garis keturunan Golden Crow? Aku tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menanggung kesalahan. Merak tua itu mendengus. Ini sangat sederhana, tukarkan darah Kunpeng. Sen Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata. Apa? Ketiga lelaki tua itu terkejut. Segera, Bai Ze itu berkata dengan dingin, Kunpeng sangat langka di dunia ini, jika kamu menginginkan darah protos semacam itu, jika kamu punya nyali, kamu bisa pergi ke lautan Beiming untuk memintanya. Jangan berpura-pura menjadi bawang putih, jangan kira aku tidak tahu, Tuan Muda. Ribuan tahun yang lalu, Kunpeng yang jatuh di masa lalu diserang dan dibunuh olehmu. Apakah kamu tidak memiliki darah Kunpeng? Sen Chen mencibir, awalnya dia hanya menebak-nebak, tapi dengan asal-usul orang-orang ini dan terungkapnya banyak perbuatan, dia sudah bisa memastikan bahwa mantan Kunpeng pasti dibunuh oleh klan naga hitam di domain naga hitam. Selain orang-orang ini, siapa lagi di dunia yang bisa menyembunyikan tubuh Kunpeng dengan sangat baik sehingga dia bisa menahan serangan kelompok orang kuat itu? Bahkan jika klan naga hitam menyimpan darah Kunpeng, itu bukan milik kami, jadi bagaimana kami bisa menukarnya denganmu, kata Tao Bao dengan marah. Hehe, ini bukan sesuatu yang harus saya pertimbangkan. Dengan kemampuan organisasi teroris Anda, apakah akan ada penanggulangan untuk berkomunikasi dengan dewa itu? Chen Chen mencibir. Mendengar kata-kata ini, mata ketiga makhluk bawaan yang kuat semuanya suram, anak ini benar-benar licik, dia merampok barang-barang mereka, dan memerasnya secara bergantian. Nyatanya, merak tua itu sudah pernah mengalami penderitaan seperti ini sebelumnya. Sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan klan naga hitam, dia dibantai oleh anak ini dan dipaksa berdarah. Sekarang vitalitasnya belum pulih, itulah sebabnya dia sangat enggan. Salah satu alasan utama pecahnya perang. Pada akhirnya, ketiga lelaki tua itu saling memandang dan memutuskan untuk meminta instruksi atasan mereka. Di tangan Bai Ze itu, sebuah lempengan emas cerah muncul, dan rasa ilahi menembus ke dalamnya, menjelaskan situasi saat ini. Anak kecil, kamu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Bahkan jika kamu lolos dari malapetaka ini, di masa depan, Dewa Naga Dewa akan membawa kita ke dunia, dan tidak akan ada tempat untukmu di dunia, dan kamu akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Sagittarius akan memberimu kesempatan lagi, tetap tinggal dan bergabung dengan klan naga. Suara marah yang dingin datang dari piring emas. Sen Chen terkejut, itu jelas dewa yang menakutkan, namun, makhluk yang begitu kuat bahkan disebut keberadaan menakutkan tertentu. Tuan Dewa Naga, mungkinkah permainan catur di domain naga hitam telah benar-benar mulai berakhir? Apakah dia? Namun, ini bukan masalah yang bisa dia pedulikan. Saat ini, bahkan di hadapan Tuhan, dia tidak bisa menyerah, jadi dia hanya bisa menahan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia, jangan khawatir, kamu telah mengutak-atik Great Desolation Map tadi, sekarang aku hanya meminta bunganya kembali, jika aku ingin mendapatkan darah Golden Crow, aku bisa menukarnya dengan darah Kunpeng, jika tidak maka akan keluar pertanyaan. Oke, anak kecil yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, semoga kamu tidak menyesal di masa depan. Ada dengusan di piring emas, dan segera, bola cahaya muncul, di dalamnya terbungkus botol batu giok dengan raungan dewa. Merasakan embusan darah Kunpeng, bahkan tiga makhluk bawaan yang kuat pun tergerak. Nak, serahkan tubuh gagak emas, dan aku akan memberimu sebotol darah Kunpeng ini. Bai Ze berkata dengan suara yang dalam sambil memegang botol batu giok. Sen Chen sangat bersemangat sehingga dia benar-benar menemukan darah Kunpeng yang legendaris. Namun, dia tidak berpuas diri. Dengan jentikan jarinya, dia mengangkat tubuh gagak emas, dan berkata dengan ringan, ayo bertukar bersama.
Dua gagak emas, kenapa kamu hanya mengambil satu? Tao Tiao mendengus. Yang lain berguna bagiku. Shen Chen tertawa kecil. Dikatakan bahwa tiga makhluk bawaan yang kuat, serta sejumlah besar orang kuat di sekitar mereka, semuanya ingin memuntahkan darah, anak ini terlalu tak tahu malu. Memanggil. Namun pada akhirnya kedua belah pihak tetap melanjutkan transaksi dengan cepat, karena di wilayah udara yang jauh sudah terdapat sedikit api, dan puluhan Golden Crows datang untuk membunuh mereka. Setelah itu, kedua belah pihak tidak mau tinggal lebih lama, dan mundur dengan cepat, kedua Shen Chen terus menjarah ke arah timur, sementara sekelompok orang kuat dengan cepat kembali ke domain naga hitam. Nak, orang tua ini akan membunuhmu. Sesaat kemudian, raungan marah bergema di seluruh negeri. Tiga makhluk bawaan sangat marah. Mayat gagak emas yang mereka ambil telah dirusak. Sebelum mereka bisa membawanya kembali ke alam naga hitam, nyala api di garis keturunan mayat adalah gagak emas yang tiba-tiba dihidupkan kembali, dan tidak bisa disembunyikan nafas menyebar dalam sekejap. Kamu tikus, berani menyerang dan membunuh anggota klanku, dan kejahatan itu harus dihukum. Di langit, puluhan matahari, setelah merasakan aura mayat Jinwu tua, semuanya marah, untuk sementara menyerah mengejar dan membunuh Shen Chen, dan meraung untuk membunuh tiga makhluk bawaan, kelompok pembangkit tenaga listrik. Yuan Kong, Shen Chen dan keduanya telah melarikan diri, merasakan pertempuran sengit di sana, mereka berdua mencibir puas. Kamu orang menyebalkan, perutmu sudah kenyang. Air yang buruk. Guqin tertawa marah. Begitukah Chen Chen menggosok hidungnya, kali ini dia mendapatkan cukup banyak, tidak hanya darah 5 burung, darah kunpeng, tetapi juga kantong Qiankun dari 2 gagak emas tua, yang juga menjadi miliknya. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan tampaknya ada senjata ajaib yang sangat istimewa. Sekarang kita harus menemukan tempat untuk mengorbankan Sensing Flying Armor dan Yun Xiao Flying Sword secepat mungkin. Sepanjang jalan, Guqin melihat ke kejauhan. Meskipun puluhan gagak emas yang perkasa dibujuk oleh burung merak tua, tidak cukup bagi mereka berdua untuk duduk dan bersantai. Daerah itu dekat dengan wilayah naga hitam, dan sulit bagi orang kuat dari suku gagak emas untuk menuduh Taobao, Bai Ze, dan burung merak 5 warna, karena tidak hanya tabu yang mengerikan di sana untuk memainkan permainan besar catur, tetapi juga dunia saat ini Tuhan duduk di kota. Tidak lama kemudian orang-orang itu akan mengetahui bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ketiga makhluk bawaan tersebut, sehingga mereka akan segera membalikkan senjata dan terus memburu mereka, dengan latar belakang suku gagak emas yang menakutkan, bahkan jika mereka memiliki beberapa cara untuk menyembunyikan aura obat kuasi suci, mereka tidak dapat membunuhnya. Shen Chen mengangguk, juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terbawa suasana. Pikirannya bergerak, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Gu Jing, mengatakan wilayah seperti apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 2 harta terbang yang hebat itu. Kamu telah mengembangkan kitab suci kuno dengan kekuatan 5 elemen, dan kamu telah menguasai berbagai hukum tertinggi dari jalan api, jadi kamu memiliki keuntungan bawaan. Kamu hanya perlu menemukan tempat nyala api. Gu Jing menanggapi dengan ringan. Tanah api Guqin berpikir sejenak, mengeluarkan peta dan meliriknya, dan berkata, di pegunungan tandus timur ini, benar-benar ada tempat nyala api. Di mana Shen Chen menunjukkan kegembiraan. Kelompok vulkanik Qian. Guqin berkata sambil tersenyum tapi itu bukan tempat di mana Anda dapat dengan mudah menginjakan kaki, belum lagi lingkungan yang berbahaya, dan itu juga merupakan tempat warisan klan Firibird dan Flame Python. Ternyata itu adalah wilayah lawan lama. Shen Chen menyentuh hidungnya, masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Tidak peduli itu klan burung api atau klan Yan Python, mereka semua berada di bawah panggilan Golden Crow of the Sun Temple sebelumnya, berpartisipasi dalam tim yang mengepung dan membunuh mereka, dan sejumlah besar orang kuat dikirim. Sebelumnya, keduanya memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi kedua leluhur klan Firebird, ancaman yang akan dihadapi tidak sesederhana itu. Klan Firibird dan klan Yanpik keduanya adalah kelompok kuat yang tidak lebih lemah dari klan Tianluo, dan mereka akan memasuki jangkauan atas dari 10.000 klan dunia tanah warisan, semua jenis formasi besar, dan permainan pembunuhan pasti akan sebanyak rambut sapi, jika Anda terlibat dengan mudah, bahkan dewa pun berbahaya, apalagi mereka. Mari kita coba sembunyikan dan lacak sebanyak mungkin, dan cobalah untuk tidak mengeksposnya. Guqin menyarankan. Apakah ini juga mungkin? Shen Chen bingung. Tempat itu adalah warisan dari 2 klan yang kuat, dan dijaga ketat. Harta dewa terbang besar, saya khawatir itu bukan masalah sederhana. Ya, grup gunung berapi Qian tidak sepenuhnya ditempati oleh 2 kelompok etnis utama. Jauh di dalam daerah yang berapi-api itu, ada daerah terlarang. Daerah terlarang tidak dibatasi oleh 2 kelompok etnis utama, tetapi ada dewa yang terus-menerus meletus, bahkan orang yang kuat di alam roh bisa mendekati gunung berapi untuk waktu yang lama. Kata Guqin sambil tersenyum.
Tampaknya kamu tahu banyak tentang Xinmi. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Tempat ini sudah jauh dari Gunung Tianluo dan dekat dengan perbatasan wilayah ini. Ada banyak kelompok etnis, tetapi wanita ini tampaknya sangat berpengetahuan luas, dan dia bisa menceritakan satu atau dua hal tentang banyak rahasia. Saya tumbuh di alam spiritual, kata Guqin dengan senyum main-main. Shen Chen menggosok dagunya, tidak berdebat dengannya, menemukan arah yang benar, dan dengan cepat menyapu ke arah area yang berkobar. Ini adalah area merah menyala, dalam jarak ribuan mil, setiap jengkal tanah hitam seperti biji merah yang terbakar. Melihat sekeliling, gunung berapi aktif yang besar mengeluarkan asap tebal. Hampir setiap hari, ada sejumlah besar letusan gunung berapi yang dahsyat, menelan gunung dan sungai. Semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan suhu udara, dan juga gunung berapi di sekitarnya, menjadi semakin intensif dan ganas. Grup vulkanik Qian. Menurut rumor, pada periode prasejarah, seekor naga api jatuh di sini, dan api naga sungguhan yang tak berujung mengubah daerah ini menjadi bumi hangus tak berujung, yang tidak pernah padam setelah ribuan tahun. Tetapi ada juga orang yang tidak berpikir demikian. Huolong adalah adik dari leluhur naga kuno. Itu adalah sebuah misteri, dan bahkan keturunan langsung dari Chaos Fiery Spirit itu, seperti warisan abadi dari klan Phoenix, Kunpeng, Xuanwu, Del, mungkin tidak diketahui. Tebakan yang paling dapat diandalkan adalah bahwa ada leluhur kekacauan yang kuat di sini Dewa Naga Lilin yang jatuh, itu juga normal. Di grup vulkanik Qian ini, vegetasi jarang terjadi, tetapi tidak ada. Di banyak tempat, bahkan ada makhluk kayu yang kuat, berakar di aliran batu, menyerap esensi dari jalur api. Ada juga banyak ras di daerah yang luas ini. Di antara mereka, dua ras utama, Firibird dan Flame Python, ada di utara dan selatan. Mereka tidak diragukan lagi adalah penguasa yang memang pantas di sini. Suku-suku kecil lainnya hanya bisa mengandalkan mereka untuk bertahan hidup. Dalam beberapa hari terakhir, tempat warisan klan Firibird memiliki suasana yang luar biasa khusyuk, dan banyak anggota klan Firibird yang kuat sangat marah. Berita penderitaan kedua leluhur telah diturunkan kembali ke keluarga. Ini pertama kalinya dalam ratusan tahun, siapapun yang berani membunuh tokoh penting keluarganya, sama saja dengan memprovokasi seluruh keluarga, suku, ini adalah situasi kematian tanpa akhir. Dikatakan bahwa itu mungkin dilakukan oleh seorang pemuda. Beberapa orang kuat di klan diam-diam berspekulasi. Anak muda terlepas dari Yang Mulia Jinlin dan keberadaan tak tertandingi lainnya di dunia, siapa yang bisa membunuh leluhur klan kita? Saya pikir itu pasti dilakukan oleh tembakan besar di sisi itu. Beberapa orang tidak setuju. Jika kamu benar-benar seorang pemuda, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Di aula tertinggi klan Firibird, Firibird muda yang agung berkata dengan bangga menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, menurutku itu pria hanya mampu. Jika dia berani muncul, aku akan membunuhnya. Dalam kelompok etnis, banyak makhluk muda menganggap seruan kakak laki-laki Yan Xiong ini dengan sangat serius, dan mereka sangat yakin bahwa di wilayah ini, generasi muda generasi sekarang sudah sangat sulit untuk ditandingi dengan kakak laki-laki Yan Xiong. Bahkan banyak sesepuh klan dan tokoh senior mengangguk gembira, putra ini lahir dengan darah tertinggi dari nenek moyang suku Firibird, dan memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi burung api kuno. Sebagai eksistensi yang paling menonjol di antara 37 anak dari Patriark, secara alami memiliki kepercayaan penuh pada kata-kata kasar seperti itu. Di wilayah ini, mungkin hanya roh ular anggun dari keluarga Yanpik yang berdekatan yang dapat bersaing dengannya. Sekarang kedua klan sudah membahas masalah penting pernikahan. Ketika saatnya tiba, dua pembangkit tenaga dari grup gunung berapi Qian akan membentuk aliansi sepenuhnya, dan latar belakang mereka akan meningkat tajam, cukup untuk bersaing dengan singa emas, ular bengkok dan pembangkit tenaga langit dan bumi lainnya. Patriark belum kembali, jika tidak, pernikahan antara kakak Yan Xiong dan Nona Zuoxing harus menjadi agenda. Sudah ada beberapa militan di klan burung api. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harap dua klan Yan utama akan menikah secepat mungkin. Saat ini, dunia sedang bergolak, dan semua klan di Spiritual Realm sedang memperebutkan kekuasaan di tanah semut manusia itu, klan yang kuat secara alami juga berpartisipasi. Namun karena beberapa hal sepele, tokoh teratas dari kedua klan tersebut belum pernah ke wilayah tersebut untuk menunjukkan keunggulannya, yang membuat generasi muda yang sombong dan sombong itu agak menyesal. Mereka sudah penuh dengan fanatisme terhadap tanah sengketa, dan kini mereka sangat membutuhkan seorang pemimpin. Domba kepala masuk ke sana dengan paksa. Jika kakak Yan Xiong dan Nona Zuoxing cepat atau lambat bisa menikah, mereka berdua bisa membawa mereka ke pedalaman ras manusia dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Patriark tua klan kita belum kembali. Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus menunggu para patriark menyelesaikan tindakan ini untuk Yang Mulia Jinlin sebelum membuat rencana apapun.
Sebuah suara tua keluar dari tanah warisan dari klan Yanmang, juga sangat ramah untuk berbicara dengan tokoh-tokoh hebat klan Firibird di seluruh domain. Apa yang dikatakan rekan Daois sangat benar, masalah penting yang mulia Jinlin adalah hal yang paling penting. Di tanah kuno klan Firibird, seorang pria besar menanggapi sambil tertawa. Sekarang, meskipun kedua klan telah mengirim banyak orang kuat, mereka masih memiliki tokoh terkuat yang duduk di kota orang-orang di level ini secara alami tahu mana yang lebih penting. Penting bagi kedua klan untuk menikah dan membentuk aliansi yang dalam, tetapi dengan gempa bumi hari ini, bahkan klan yang kuat sekalipun merasa bahwa mereka dalam bahaya, jadi tidak diragukan lagi ini adalah langkah paling bijak untuk menemukan pendukung abadi. Kali ini, Yang Mulia Jinlin dari Kuil Matahari memimpin kerumunan untuk meninggalkan Fengshan untuk bertindak sembrono. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berteman, jadi tentu saja mereka tidak boleh melewatkannya. Tetapi prinsip-prinsip ini, di mata beberapa jenius muda dari kedua ras, tidak dianggap serius, sulit bagi mereka untuk menerima bahwa dua junior ras manusia dapat membuat gagak emas menangkap dan membunuh dengan kekuatan yang begitu besar di setiap belokan. Bocah itu biasa-biasa saja, tapi kemampuannya untuk melarikan diri tidak buruk. Kamu hanya seorang pengecut, kamu tidak akan melompat-lompat lama. Hanya ada begitu banyak yang tersisa untuk mereka. Di kedua ras tersebut, banyak jenius yang ingin dilahirkan lebih awal, entah kenapa, sangat gatal bagi kedua junior ras manusia. Kebencian semacam ini, selain berdampak pada ras mereka saat ini, juga memiliki jejak kecemburuan. Melihat dunia saat ini, hanya ada segelintir makhluk yang dapat bertahan dari pengejaran dan pembunuhan di jaring langit dan bumi, dan di antara generasi muda, mungkin bahkan lebih sedikit. Saat kedua tempat warisan itu gelisah, dua sosok juga diam-diam menyelinap ke dalam kelompok gunung berapi ini. Ada formasi besar di mana-mana di sini, dan ada banyak formasi kuno dari para dewa penganugerahan, kita harus berhati-hati. Sepanjang jalan, Shen Chen sangat berhati-hati, ini adalah wilayah dari dua rival saat ini, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Nah, cari tahu jalan ke depan dan masuk lebih dalam. Gu Qin mengangguk setuju. Sekarang mereka telah menyingkirkan perahu penembus awan, terlalu mencolok, dan mudah untuk mengekspos target. Di area vulkanik yang berapi-api ini, ada juga kekuatan menakutkan yang tak terlihat di kehampaan. Shen Chen telah mencobanya sebelumnya, dan setiap kali dia melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia hanya dapat bergerak maju sejauh puluhan mil. Di dalam kehampaan, ada banyak hal menakutkan yang tak terhitung jumlahnya api retak kendala besar. Itu adalah dua naga lilin yang telah menjadi dewa, dan mereka bertarung di sini, dan keduanya jatuh. Gu Jing mengamati keberuntungan dunia ini, dan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Tidak heran kekosongan di sini telah rusak begitu banyak. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Konflik Tuhan melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh makhluk seperti mereka, dan ada hukum mengerikan dari jalan api yang beredar di celah-celah. Bepergian melalui kehampaan di tempat ini tidak diragukan lagi penuh dengan bahaya dan sangat tidak efisien, sehingga mereka berdua memilih untuk diam-diam keluar. Meskipun sangat berhati-hati, ada yang tidak beres setengah hari kemudian. Di dekat danau berbatu, keduanya secara tidak sengaja menginjakkan kaki di formasi rahasia suku Firibird, dan jejak mereka ditemukan oleh orang kuat dari suku ini. Siapa yang berani masuk tanpa izin di tempat warisan keluarga kita? Di sisi lain kuil burung api, suara tua yang marah datang, dan nyala api membumbung tinggi, dan sejumlah besar orang kuat dikirim satu demi satu, bergegas menuju daerah ini. Sialan, Shen Chen membenci, kolam naga dan sarang harimau semacam ini benar-benar tidak mudah untuk didapatkan, bahkan jika Anda berhati-hati, tidak dapat dihindari bahwa semuanya akan dirahasiakan dan jejaknya akan terungkap. Ayo pergi. Gu Qin juga membuat keputusan yang menentukan, mempercepat, dan menyapu ke arah area terlarang. Sekarang setelah jejaknya terungkap, keduanya tidak lagi menutupi. Menggunakan sayap Dewa Suzaku, dia dengan cepat terbang ke kedalaman kelompok vulkanik. Ini adalah sarang lama orang lain, dan ada Seon yang kuat duduk di sana, jika mereka terjerat, bahkan jika kedua kartu mereka buruk, akan sulit untuk menjadi baik. Karena di tempat seperti ini, tidak hanya jumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga senjata penganugerah dewa dan formasi kuno penganugerah dewa yang menjaga mereka, jika mereka menggunakan tentara ilahi untuk mempengaruhi formasi dewa yang diunggulkan, jika gagal, mereka harus menjelaskannya di sini. Set. Di belakang, lampu dan bayangan merah menyala datang dengan cepat. Sebagai burung, keluarga Firibird secara alami sangat mumpuni dalam hal kecepatan. Dalam sekejap, sejumlah besar orang kuat diberangkatkan, membentuk pengepungan. Di tanah kuno kelompok etnis, ada juga banyak formasi besar yang dihidupkan kembali, dan pembunuhan yang mengerikan dikerahkan. Jika kedua Shen Chen tidak hanya ingin masuk ke area terlarang, mereka akan benar-benar mendapat masalah besar setelah pengepungan seperti itu.
Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari malapetaka dengan melarikan diri ke dalam harapan? Saya pikir mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati, melangkah ke area terlarang, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Jangan lepaskan, terus kejar, lelaki tua itu ingin melihat, He Fang Qiao, yang berhati beruang dan macan tutul, berani datang ke tempat warisan keluarga kita untuk membuat masalah. Sekelompok burung api yang kuat datang satu demi satu, menggunakan kecepatan mereka untuk mengepung dan membunuh dua sosok di depan mereka. Di depan, semakin dalam Anda pergi, semakin mengerikan suhu di sekitarnya. Ini sedikit lebih baik, Shen Chen membuka lapisan tirai cahaya, membungkus Guqin di dalamnya, tetapi dia tidak takut dengan suhu tinggi, dan dia sendiri, yang mempraktikkan seni ilahi naga lilin, sudah lama sejak naga lilin Tuhan jatuh di jedi, dia seperti bebek ke air. Tapi di ruang di sekitar mereka, retakan yang semakin padat di kehampaan api yang menakutkan membawa masalah besar bagi mereka berdua. Seperti yang diharapkan dari area terlarang, tempat ini tidak hanya memiliki suhu tinggi yang mengerikan, tetapi juga memiliki hal-hal menakutkan yang cukup untuk membuat orang yang paling kuat pun berdebar. Shen Chen dan mereka berdua tidak berani ceroboh tentang retakan di kekosongan yang akan dengan mudah menghancurkan tubuh mereka, dan kecepatan mereka turun drastis tanpa terlihat. Di belakang, sejumlah besar suku Firibird yang kuat tinggal di sini sepanjang tahun, mereka secara alami sangat akrab dengan lingkungan sekitar area terlarang, dan mereka telah menunjukkan keunggulan geografis yang cukup saat ini. Mereka tidak melambat, tapi sesekali mereka bisa menghindari celah kosong. Di bawah pasang surut, sejumlah besar pembangkit tenaga klan burung api dengan cepat menyusul. Kalian berdua, setelah melihat wajah mereka berdua dengan jelas, nenek moyang klan Firibird yang memimpin semuanya kaget dan marah. Sebelumnya, kuil matahari telah membagikan potret Shen dan Chen ke berbagai suku di pegunungan belantara timur, hampir seolah-olah mereka diinginkan. Orang-orang kuat yang ingin mengikatkan diri pada warisan abadi ini sangat peduli, dan secara alami mengenali mereka secara sekilas. Oke, kalian dua pencuri kecil, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tetapi jika tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Hahaha, sepertinya keluarga kita akan memberikan kontribusi besar untuk Yang Mulia Jinlin, kesempatan yang dikirim oleh dewa. Setelah pulih, kelompok pembangkit tenaga klan Firibird ini mencibir dengan dingin, karena keduanya adalah buronan yang ditangkap oleh kuil matahari. Jika mereka dapat menangkap dan membunuh mereka, mereka secara alami akan dapat menyenangkan warisan abadi. Bagaimanapun, nenek moyang Firibird tidak akan berpikir bahwa ini terlalu sulit, ini adalah tempat warisan klan Firibird, sebenarnya, ini lebih menakutkan daripada jaring dunia luar, itu bisa disebut pengetahuan yang kedap udara biru. Buka semua formasi besar, jangan biarkan dua pencuri kecil ini kabur hari ini. Di tanah kuno klan Firibird, tiga sosok besar Firibird muncul tinggi di langit setelah mengetahui identitas kedua penyusup, mereka segera memimpin pembukaan susunan pembunuhan utama grup, dan membiarkan keduanya bolak-balik. Rekan Daois dari klan burung api, apa yang terjadi di seberang wilayah udara yang jauh? Tembakan besar dari klan Yan Piton merasakan suasana berapi-api di sini, dan bertanya dengan suara lama. Jika itu adalah kelompok etnis lain, bahkan jika mereka adalah sekutu, nenek moyang klan Firibird pasti tidak akan berbagi kesempatan menjadi kura-kura dalam guci. Tapi klan Yanpik yang berdekatan adalah pengecualian, dan sekarang pernikahan antara kedua klan hampir menjadi masalah yang pasti. Jika mereka dengan sengaja menipu mereka saat ini, pasti akan menimbulkan keluhan. Hehe, rekan Daois Burning Crazy, kedua pencuri kecil itu masuk ke tanah warisan keluarga kami dengan sembrono, dan sekarang dikepung oleh kami. Seekor burung api tua yang tingginya beberapa puluh kaki dan memiliki nafas yang mengerikan berkata sambil tersenyum. Hahaha, ini berkah, Tuhan benar-benar membantu dua klan kita, sesama Taois, tunggu sebentar, klanku akan datang dan membantu kita mendapatkan seseorang. Semburan tawa gembira datang dari kuil Flame Piton Clan, dan segera, beberapa bayangan ular yang kuat menyerbu dengan sejumlah besar orang kuat. Di bagian terdalam area ini, Shen Chen dan Guqin sama-sama memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tanpa diduga, di grup vulkanik yang menyala ini, sebenarnya ada beberapa kekuatan super yang duduk di komando. Mereka layak menjadi dua klan hulu yang kuat. Situasi saat ini sangat buruk. Ini adalah sarang orang-orang itu. Itu menempati lokasi yang bagus, dan ada begitu banyak keberadaan yang kuat. Setelah dikepung, itu benar-benar mati. Berjalan, Shen Chen mengerutkan kening, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko, dia tidak lagi peduli tentang itu, dan sekali lagi menggunakan sayap Dewa Suzaku dengan seluruh kekuatannya untuk terbang menuju area terlarang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dari belakang,
Sejumlah besar pembangkit tenaga klan burung api datang mengejar dan membunuh mereka dengan kekuatan penuh. Gelombang pertama pembangkit tenaga listrik telah mengejar mereka berdua dengan memanfaatkan jeda tadi. Meskipun mereka tidak khawatir tentang dua pencuri kecil ini dapat melarikan diri ke zona terlarang terdalam dari kelompok gunung berapi, ada seorang jedi, dan bahkan nenek moyang mereka tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Tetapi jika mereka dapat ditangkap hidup-hidup, klan Jinlin dari Kuil Matahari pasti akan lebih bahagia. Yang Mulia Jinlin telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang dapat menangkap keduanya hidup-hidup akan dapat sepenuhnya mengikatkan diri pada klan Jinwu di masa depan. Keterikatan semacam itu bukan hanya berkas sederhana, sampai batas tertentu, mereka akan menjadi bawahan suku Gagak Emas. Ketika malapetaka datang di masa depan, mereka akan berpacu melintasi dunia, dan hanya sedikit suku yang bisa bersaing. Ledakan. Segera, pertempuran sengit terjadi, dan selusin atau lebih anggota klan Firibird yang kuat yang datang lebih dulu semuanya melakukan gerakan tanpa pamrih untuk menekan mereka berdua. Huff, aku tidak tahu apakah itu kamu Gagak. Shen Chen balas tertawa dengan marah, dia benar-benar mengira mereka adalah kesemek busuk, dan dia memutuskan untuk menggunakan dirinya berdua sebagai batu loncatan untuk terbang ke langit, tetapi dengan selusin burung api ini, itu masih terlalu jauh. Segera, kedua Shen Chen terbang kembali ke area terlarang, dan menembak tanpa ampun pada saat bersamaan. Shen Chen mengguncang sayap Dewa Suzaku, terbang dengan cepat, dan bertemu dengan burung api tua yang memimpin pertempuran, membalik pergelangan tangannya, melambaikan gambar virtual Gunung Suci kuno, dan menekannya. Gunung Suci itu tampaknya hanya setinggi puluhan kaki, tetapi seberat pilar langit dan bumi, dan daerah sekitarnya dipadatkan dengan aura kuning misterius. Pada saat kepala burung api tua itu meluncur ke bawah, bahkan kekosongan bergetar. Firibird tua menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah orang yang kuat di tahap awal alam spiritual. Ada beberapa orang yang bisa melawannya. Itu sebenarnya membuatnya agak sulit untuk dipindahkan, seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba muncul di itu kembali. Orang tua itu ketakutan, dan memusatkan seluruh kekuatannya, mencoba menopang gunung, namun, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengorbankan beberapa harta roh untuk melawan, tetapi sosoknya masih terus jatuh, dan kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya tampak untuk dipenjara. Dalam inci persegi itu, sebelum menunggu penyelamatan pembangkit tenaga klan burung api lainnya, Shen Chen menggesekkan jarinya, dan pelangi pedang ditarik keluar, yang memotong bahu burung api tua itu. Melihat ini, mata selusin atau lebih pembangkit tenaga Firibird, termasuk dua patriark, menyusut. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini mungkin berusia kurang dari 20 tahun. Di depan mereka, dia memenggal kepala seorang penatua yang kuat dari klannya. Membunuh. Di sisi lain, Guqin juga melakukan gerakan dingin, dengan pakaian berkibar, dan mengartikan kata memotong. Dalam sekejap, kekuatan rahasia yang tak ada habisnya, seperti pedang hukuman dewa, menyapu dari segala arah. Bang bang bang. Tiga burung api tua itu langsung hancur berkeping-keping, menyemprotkan hujan darah, dan menguap kering oleh suhu tinggi yang mengerikan di sini. Pembangkit tenaga klan Firibird lainnya merasa ngeri, dan hati mereka bergetar. Apakah ini benar-benar dua makhluk junior dengan kekuatan tempur seperti itu? Mereka dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga senior di level mereka, yang cukup menyeramkan. Orang-orang tua ini segera menyadari betapa mereka telah mendukung mereka. Bukan karena keberuntungan bahwa keduanya lolos berulang kali di jaring yang telah dipasang oleh Yang Mulia Jinlin, dan bukan hanya dengan mengandalkan kemampuan untuk melarikan diri, tapi dengan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mundur dulu. Kedua leluhur saling memandang dan membuat keputusan yang sama. Sebagai leluhur klan, mereka sebenarnya takut pada dua junior. Jika insiden seperti itu menyebar, itu sudah cukup untuk mendiskreditkan mereka. Namun, kenyataannya begitu kejam, basis kultivasi mereka dapat dihormati sebagai leluhur klan di tahap akhir alam spiritual, tanyakan pada diri Anda sendiri, bukan lawannya. Karena kamu di sini, mengapa repot-repot pergi? Shen Chen mencibir dengan bercanda, tanpa sedikit pun emosi, mencubit sidik jarinya, dan menyimpulkan dunia 5 elemen. Tidak jauh dari sana, Guqin juga menggunakan Five Elements Illustrated Classic, dua bagian dari dunia Five Elements, depan dan belakang, terjalin dalam sekejap, terbungkus di dalamnya. Situasinya mendesak sekarang, jadi tentu saja Anda tidak dapat menahan diri. Cici, di antara 5 elemen langit dan bumi, kekuatan mengerikan dari 5 elemen menjadi semakin mengerikan setelah keduanya ditembakkan pada saat yang sama, gumpalan udara hitam dan kuning beredar, dan segala sesuatu di dunia itu terbakar. Oh tidak, lebih dari selusin burung api tua terperangkap di dalam, mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan magis mereka, tetapi itu sia-sia, dalam kekuatan 5 elemen yang ada di mana-mana, beberapa burung api tua langsung dipadatkan dan berubah menjadi ketiadaan. Di langit, gelombang orang kuat lainnya dari klan Firibird juga datang,
dan dari jauh, sosok padat datang dengan sangat banyak. Namun, melihat pemandangan berdarah dan menakutkan seperti itu, pupil semua orang kuat tiba-tiba menyusut. Terutama sekelompok pemuda klan, semuanya pucat dan punggung mereka terasa dingin. Mereka mengikuti kakak Yan Xiong dan ingin menjatuhkan kedua pencuri kecil itu dengan tangan mereka sendiri. Tapi saat ini, pencuri kecil di mata mereka telah membunuh lebih dari selusin leluhur klan, dan bahkan kedua leluhur itu telah terjebak, berdarah di mana-mana, berjuang untuk mendukung. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Nak, berani kamu. Di antara kelompok anak muda ini, seekor burung api muda yang perkasa dan agung, setelah sedikit terkejut, mengeluarkan amarah. Orang ini adalah Yan Xiong, keberadaan puncak dari klan Firibird saat ini, yang muncul sekarang, dan ingin menekan dan menjatuhkan Shen Chen dan keduanya dengan tangannya sendiri. Selamatkan orang. Lebih jauh, beberapa leluhur dan anggota kuat dari klan Yan Pik telah terbang dengan padat, dan melihat pemandangan itu melintasi wilayah udara yang jauh, sudut mulut mereka berkedut. Nenek moyang tua itu, melihat kedua burung api tua itu hampir tidak bisa bertahan lagi, sambil minum dengan keras, mereka juga menamparkan telapak tangan yang menakutkan dari udara. Huff, kalian tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Shen Chen berteriak dengan acuh tak acuh, dan segera membalik tangannya, mengikuti Five Elements Illustrated Classic, dia menampilkan kekuatan supernatural hebat lainnya. Di telapak tangannya, pola air mengembun, dan segera dia melambaikan jubah lengannya, seperti panah air pelangi, menghantam dua leluhur burung api di gambar 5 elemen seperti badai. Tidak, jauh, banyak pembangkit tenaga klan burung api berteriak, kedua patriark itu adalah tetua dari banyak makhluk mereka, dan sekarang mereka telah menghadapi pengetahuan yang begitu kejam. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa diubah sama sekali. Di bawah kekuatan menakutkan dari 5 elemen, kedua patriark sudah berada di ujung kekuatan mereka. Menghadapi hujan deras panah air, tidak ada cara untuk menghindarinya. Di kekuatan dari 5 elemen, tubuh langsung dimurnikan menjadi abu. Nak, kamu mencari kematian. Beberapa leluhur yang menjarah dari jauh bahkan lebih marah. Mereka sudah tiba, tetapi anak itu benar-benar berani memenggal kepala orang penting di klan secara langsung. Dia benar-benar berani. Bising, Shen Chen mengangkat kepalanya, mendengus, dan menggunakan Tianyin sedikit. Dalam sekejap, tangan besar yang dilambai-lambaikan oleh orang-orang paling kuat runtuh. Melihat pemandangan ini, para jenius muda dari klan Firibird yang telah menertawakan pemuda ini karena melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya semuanya ketakutan. Bagaimana mungkin bocah ini menahan pukulan dari yang terkuat? Ambil hidupmu. Di sana, Yan Xiong, tokoh teratas klan Firibird saat ini, sudah sangat marah, bahkan jika anak itu tampil luar biasa, dia masih tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Lebih dari selusin tetua klan dipenggal, dan dua leluhur dimusnahkan secara langsung. Kebencian ini, siap untuk diambil kembali dengan tangannya sendiri. Kakak Yan Xiong, bunuh dia. Singkirkan keduanya, dan balaskan dendam Zizu dan yang lainnya. Tarik mereka keluar. Sekelompok jenius Firibird muda di belakang berteriak keras, sampai sekarang, mereka masih memiliki kepercayaan penuh pada Brother Yan Xiong, yang terakhir mampu bersaing dengan leluhur klan bertahun-tahun yang lalu, harapan untuk masa depan. Di langit, sesosok cantik dengan rambut panjang merah menyala, wajah menawan, bibir kasar, dan pinggang selembut ular air, mengikuti leluhur klan dan kebetulan melihat pemandangan itu. Yan Xiong, jika kamu bisa mengalahkan pencuri kecil itu hari ini, aku akan menikah denganmu. Sosok merah menyala dan mempesona ini, dengan penampilan ketakutan bahwa dunia tidak akan kacau, berteriak dari udara, dengan suara yang membuat orang terasa menusuk tulang. Hehe, King Er tidak perlu khawatir, Yan Xiong adalah seorang jenius di dunia ini. Jika dia bergerak, kedua pencuri kecil itu pasti akan dieksekusi. Seekor piton merah menyala di sampingnya berkata dengan ringan. Calon suami mertuamu jelas bukan sesuatu di kolam, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dua pencuri kecil kali ini? Ada dua orang paling kuat dari suku Yan Piton, dan ular sanca merah berapi lainnya juga berkata sambil tersenyum. Di pinggiran area terlarang, sosok teratas suku Firibird telah melesat dengan anggun. Melihat situasi ini, banyak orang kuat di belakang memilih untuk berhenti. Dengan kemampuan Yan Xiong, mudah untuk menjatuhkan kedua pencuri kecil itu. Yuan Kong, beberapa leluhur klan Firibird, dan orang kuat dari klan Yan Pyong juga menyaksikan dengan mata dingin, melihat kedua ras manusia sebagai mangsa yang tidak bisa lepas, menunjukkan kepercayaan penuh pada sosok teratas dari klan Firibird. Faktanya, burung api yang angkuh ini benar-benar luar biasa, Shen Chen segera mengetahui betapa luar biasa pria ini. Tingkat kultivasi Yan Xiong tidak kalah dengan nenek moyangnya, dan banyak metodenya bahkan lebih mencengangkan, tidak heran pembangkit tenaga dari kedua ras merasa begitu nyaman dengannya. Namun, Shen Chen tidak ingin terlalu terlibat di sini.
Di permukaan, orang-orang tua itu ingin Yan Xiong melawannya secara adil, tetapi sebenarnya, Gu Jing mengingatkannya bahwa secara diam-diam, orang-orang tua itu sudah mulai mengatur pembunuhan. Itu adalah waktu untuk memotong formasi dan mengubah area ini menjadi jedi. Ledakan. Selama pertempuran sengit, Shen Chen menemukan waktu yang tepat untuk memadatkan pagoda Luan Feng, yang menelan gunung dan sungai dengan kesombongan, menyemprotkan pita merah ke seluruh langit, dan bahkan lebih kuat daripada gunung berapi tak berujung di sekitarnya, mengguncang burung api kembali. Segera, dengan kecepatan ekstrim sihir Suzaku, dia bergerak ke samping, menghentikan pinggang Guqin, dan menyapu ke arah area terlarang jauh di dalam kelompok gunung berapi. Nak, apakah kamu menjadi penakut begitu cepat? Kamu hanya seorang pengecut. Yan Xiong, yang dengan cepat mengejarnya, membuat gerakan yang kuat sambil bercanda dan bersenandung dengan dingin. Di belakang, para jenius muda dari suku Firibird itu semua bersukacita, karena mereka melihat bahwa anak itu pemalu, dan sekarang dia melarikan diri dengan kepala di pelukannya ketika dia diburu oleh kakak Yan Xiong. Hahaha, bocah itu benar-benar bantal bersulam. Di tangan kakak Yan Xiong, itu sangat rentan. Apakah kamu akan melarikan diri dengan kepala di lenganmu begitu cepat? Kamu benar-benar melebih-lebihkannya. Ini benar-benar mengecewakan. Secara alami, sekelompok jenius dari ras Firibird tidak akan melepaskan kesempatan ini dan mengejek mereka. Bahkan roh ular di langit yang jauh memiliki busur malas di wajahnya yang jahat, dan dia mengambilnya. Hanya leluhur yang kuat di tingkat leluhur yang hadir tidak dapat menahan cemberut. Mungkinkah anak itu telah menemukan perilaku rahasia mereka? Apakah itu benar-benar jahat? Itu hanya sekelompok burung gagak idiot, dan mereka berani bertindak licik di depan tuan muda. Tunggu saja, dan burung gagak yang sangat kamu banggakan pasti akan kehilangan rambutnya saat kamu berbalik. Di luar area terlarang, Shen Chen mencibir tidak setuju, orang-orang tua itu ingin menahannya dengan burung api itu, bermain trik secara diam-diam, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bodoh? Nak, kamu tidak punya masa depan, aku akan membunuhmu hari ini. Akhirnya, Firibird tua tidak tahan lagi, meskipun dia tahu kengerian zona terlarang itu, anak itu terus mencoba untuk mengebor, yang jelas bukan tindakan sembrono, yang membuatnya memiliki firasat yang sangat buruk. Sebuah tangan besar datang, kali ini, Firibird tua, tidak lagi diremehkan, tetapi meledak dengan pukulan mengerikan dari yang terkuat, mencoba menekan dua pencuri kecil sebelum mereka masuk ke area terlarang. Itu adalah pukulan serius dari yang terkuat, dan Shen Chen tidak berani mendorongnya terlalu keras. Dia mengorbankan busur bulan kristal es, dan satu putaran piring perak naik untuk menghadapinya. Boom! Ombak yang mengerikan menyapu, dan di daerah sekitarnya, hamparan besar aliran batu seperti permukaan laut, meledak menjadi gelombang api, dengan kekuatan yang luar biasa. Para jenius klan Firibird sekali lagi terkejut, anak itu benar-benar memiliki artefak yang dianugerahkan Tuhan, tidak heran dia berani datang ke tanah warisan mereka untuk membuat masalah. Dalam sekejap mata, kedua Shen Chen telah menyapu ke area terlarang, dan dengan cepat menghilang ke lautan api yang memenuhi langit. Melihat ini, sekelompok pemuda jenius dan beberapa lelaki tua dan kuat bersorak. Saya merasa anak laki-laki itu terpaksa tidak memiliki jalan keluar, jadi dia bodoh untuk mencari kematiannya sendiri. Area terlarang sangat menakutkan sehingga bahkan makhluk seperti mereka yang ahli dalam hukum api pun sulit untuk didekati. Akan hancur. Tapi makhluk kuat itu mengerutkan kening, belum lagi apakah kedua bocah itu curang. Bahkan jika mereka dibakar menjadi abu setelah masuk, mereka tidak bisa duduk dan bersantai. Yang Mulia Jinlin pernah berkata bahwa kedua orang ini membawa obat kuasi sakral dari kuil matahari di tubuh mereka, terlepas dari hidup atau mati, tetapi obat kuasi sakral tidak boleh hilang. Rekan Taois Yankong, saya pikir kita masih membutuhkan beberapa dari kita untuk menemukan sesuatu perlindungan dan pergi ke area terlarang. Piton merah berapi-api di sebelah roh ular jahat dari klan Yanpik berkata dengan cemas. Apa yang dikatakan rekan Daois Zhuokuang benar sekali. Itu terkait dengan harta karun kuil matahari, jadi kita tidak bisa bertindak sembarangan. Yan Kong, leluhur klan Firibird, berkata dengan suara yang dalam. Tapi area terlarang itu, bahkan jika kita menemukan senjata berat untuk melindungi kita, akan sulit untuk ditembus. Seorang leluhur tua khawatir. Tidak masalah, bahkan aku tidak bisa pergi ke daerah itu, bahkan dua pencuri kecil itu tidak bisa menginjakkan kaki. Kata leluhur Yan Kong. Saya pikir agar aman, lebih baik memberitahu Yang Mulia Jinlin tentang masalah ini sesegera mungkin. Dengan kekuatan klan gagak emas di kuil matahari, bahkan jika itu adalah area terlarang, kita bisa pergi dalamnya. Yah, masuk akal, aku akan menyampaikan pesannya sekarang. Setelah musyawarah, beberapa leluhur dari kedua klan dengan cepat membuat keputusan. Orang-orang tua ini sangat pintar, bahkan jika mereka tahu kengerian area terlarang, mereka masih merasa tidak nyaman. Setelah itu,
Leluhur tua dari klan Firibird memerintahkan anggota klan yang kuat untuk memasang jaring di sini dan tidak memberikan kesempatan kepada kedua pencuri kecil itu untuk melarikan diri. Ini adalah dunia yang berkobar-kobar, badai api yang ganas berkecamuk di sini, dan nyala api tidak menyembur deras, tetapi letusan gunung berapi yang mengerikan. Angin kencang itu berasal dari celah angkasa di sekelilingnya, dan itu adalah kekuatan sobek paling menyeramkan di dunia. Di grup gunung berapi Qian, ini adalah area terlarang, dan bahkan dua keluarga kuat di dekatnya tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Shen Chen menarik Guqin dan berjalan di antara mereka, juga dengan hati-hati. Dengan kekuatan Dao, dia menafsirkan hukum beberapa sihir Dao of Fire, dan berubah menjadi jam besar, menutupi mereka berdua. Di dalam jam besar, ada lapisan perlindungan tirai air. Tai Yisui disimpulkan oleh Shen Chen saat ini dengan metode sihir yang berbeda. Lapisan luar memiliki lonceng Taoisme untuk memblokir hukum api, dan tirai air bagian dalam dapat lebih jauh mengisolasi panas yang membara di sini, sehingga Guqin jika Anda mengikutinya, Anda dapat bergerak maju dengan tenang tanpa terlalu terpengaruh. Orang-orang tua itu, mereka harus mengejar mereka, kan Guqin khawatir. Hehe, mereka mungkin dapat berlayar di sekeliling area terlarang, tetapi hampir tidak mungkin untuk menembus sedalam kita sekarang, kecuali mereka adalah dewa. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, api yang menakutkan badai di sini sangat menakutkan, dengan amukan spasial pada saat yang sama kekuatan naga lilin beredar. Jika dia tidak mengembangkan seni dewa naga lilin yang lengkap, dia tidak akan pernah bisa berdiri di sini semudah dia sekarang. Lalu di mana kita menyempurnakan senjatanya? Guqin mengangguk. Terakhir kali dia berada di Istana Tulang Phoenix di Luo Tianji, dia telah mengalami baptisan gaya kuno dan api sungguhan untuk waktu yang lama, dan dia telah banyak beradaptasi dengan ini, tapi yang baru saja masuk untuk sesaat, itu masih tak tertahankan. Di sini setelah semua, itu adalah tempat pemakaman dua dewa leluhur kekacauan, bahkan jika telah melewati zaman, Taoisme yang menakutkan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Alam adalah tempat terdalam. Shen Chen berkata sambil tersenyum, sejujurnya, dia menantikan untuk pergi ke bagian terdalam, apakah akan ada keuntungan yang tidak terduga, karena ini adalah tempat pemakaman dua dewa naga lilin yang kuat, harus ada beberapa tulang naga menghargai sesuatu. Sayang sekali Gujing dengan cepat menuangkan baskom berisi air dingin padanya, dan berkata dengan ringan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di sini, dan lebih dari satu fluktuasi dewa. Jika Anda memikirkannya, bahkan jika ada warisan Zulong, itu jauh sebelum zaman kuno. Dewa lain mengambilnya. Shen Chen sangat kecewa, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega, tempat ini sudah ada di akhir zaman kuno, dan telah melewati tahun-tahun yang tak berujung dari zaman kuno dan zaman kuno. Pada saat itu, masih ada dewa yang membuktikan jalan di dunia, jadi secara alami tidak mungkin harta karun di tempat ini dibuang begitu saja di sini. Kalian benar-benar serakah. Guqin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, keduanya terus bertarung, dengan banyak kartu untuk menyelamatkan hidup mereka di area terlarang ini, Shen Chen berdua tidak perlu terlalu takut. Setengah hari kemudian, kedua Shen Chen secara bertahap menembus ke area inti dari area terlarang ini. Melihat sekeliling, tidak ada jalan. Mereka penuh aliran batu merah tua, yang hampir menyatu menjadi laut. Di depan mereka, itu seperti aliran batu yang menutupi ratusan mil lautan api, melihat sekeliling, seperti api penyucian di bumi. Dan hal yang paling menakutkan adalah lautan bebatuan dan arus tidak statis di bawah hembusan angin yang keluar dari celah-celah di angkasa. Ada gelombang yang bergejolak di mana-mana, dan Anda dapat melihat gelombang batu merah setinggi puluhan kaki di mana saja waktu. Tidak mungkin. Guqin mengerutkan kening. Bahkan dia bisa merasakan aura kehancuran yang mengerikan di lautan batu dan arus di depannya. Setiap gelombang bercampur dengan panas yang membakar dan kekuatan ruang yang merobek. Dari waktu ke waktu, pusaran besar akan muncul di permukaan laut, ganas dan menakutkan, seperti mulut menganga dari binatang raksasa purba. Shen Chen juga melihat dengan sungguh-sungguh. Badai api di sekelilingnya sudah sangat menakutkan, dan gelombang batu yang dahsyat membuat orang merasa lebih ketakutan. Bahkan yang paling kuat, jika gelombang menghantam, mungkin tidak ada tulang yang tersisa. Berdiri di tepi pantai Yanliu, dia menyimpulkan dengan sungguh-sungguh, tidak berani ceroboh sedikit pun, seluruh tubuhnya penuh cahaya, dan rune yang tertinggi dan paling misterius beredar di sekujur tubuhnya. Apakah itu kitab suci Void kuno dan Tai Yisui, atau beberapa seni sihir hebat dari Dao Api, semuanya disimpulkan secara ekstrim olehnya. Itu adalah api penyucian yang mengerikan, dan seseorang harus lebih berhati-hati. Dia memiliki banyak kekuatan magis dalam Dao of Fire, dan dia juga memiliki pelindung tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan,
jadi dia tentu saja tidak perlu takut, tetapi Guqin adalah tidak bagus, jadi dia harus siap sepenuhnya. Perhentian ini berlangsung setengah hari, dan setelah beberapa jam, mata Shen Chen terbuka dan tertutup, memancarkan Dao Sensi, dan di tepi laut Yanliu, sebuah perahu datar terbentuk. Cahaya perahu datar itu mengalir, dan Taoisme penuh dengan sihir kemudian, beberapa rune asli yang disalin oleh kekuatan Taoisme melayang keluar dari pupilnya dan tercetak di perahu datar itu. Oke, ayo pergi. Shen Chen berkata dengan suara rendah, melangkah maju untuk menghentikan pinggang Guqin, melompat ke perahu, dan berlayar melewati angin dan ombak. Dikelilingi oleh gelombang arus dan pasang surut batu yang mengerikan, tetapi ketika mendekati perahu datar di bawah kaki keduanya, celah besar muncul, di tengahnya seperti berjalan di tanah datar, dan bergerak dengan cepat. Setengah jam kemudian, di langit, dua pterosaurus yang menelan gunung dan sungai muncul di mata mereka. Mereka bertarung di tengah lautan batu dan sungai. Kekuatan dan kekuatan bisa disebut mengguncang bumi, seperti 10.000-an Taois bersaing. Sudah lama sekali, dan keluhan mereka masih berjuang. Shen Chen menghela nafas, kedua naga lilin itu hampir sama dengan totem yang diukir di kuil dan tempat kuno, tetapi kekuatan para dewa bahkan lebih menakutkan, yang sulit, untuk membayangkan bertahun-tahun yang lalu, dua keberadaan seperti itu akan jatuh di sini, berubah menjadi dunia fana. Itu adalah dua saudara kembar, cara mereka mirip, tetapi cara yang sama, hanya satu jenis cara yang diakui oleh langit dan bumi, dan mereka hidup bersama, seperti berbagi kursi dewa tertinggi, yang secara alami lebih lemah dari dewa lainnya. Tapi Taoisme para dewa selalu menghargai diri sendiri, dan untuk keunikan itu, mereka akan bertarung sampai mati. Gu Jing berbicara dengan ringan, mengungkapkan rahasia besar yang telah berdebu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Baik Shen Chen maupun Gu Qin sangat tersentuh. Menyedihkan dan menyedihkan. Setelah itu, Shen Chen menghela nafas. Mereka berdua adalah saudara kembar, tetapi dalam langkah menjadi bulu, mereka membuktikan hal yang sama, seperti dua musuh yang ditakdirkan. Jalan yang berbeda berbagi asal yang sama, aliran darah yang sama, dan hidup dan mati diperjuangkan, hanya untuk satu-satunya, kesedihan besar macam apa ini. Bahkan jika mereka adalah dewa, harus ada jejak persaudaraan. Keras kepala mereka tidak pantas untuk simpati. Kata Guqin dengan tenang. Wanita ini selalu dingin dan menyendiri, bahkan untuk para dewa, dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Sebenarnya, mereka telah tersesat. Ketidaksetujuan langit dan bumi tidak berarti bahwa mereka tidak dapat ada, kata Gu Jing dengan enteng di dunia ini, ada hal-hal yang tidak diakui oleh langit dan bumi. Misalnya, kekuatan terbang abadi, seperti kekuatan roh Hitomi. Bagaimana dengan buku-buku surgawi seperti suara langit luas dan tubuh emas abadi apa itu Shen Chen kagum, dan buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta nasihat dari cermin kuno misterius ini. Keturunan ras abadi di Tanah Suci menyebut kedua kitab suci aneh itu buku dari surga. Dia pikir pasti ada alasan yang luar biasa untuk itu. Dia selalu ingin tahu tentang bagaimana mereka ada di dunia dan siapa yang menciptakannya. Ini semua hal yang memperbaiki langit, kata Gu Jing. Mungkinkah itu dibuat oleh Nuwa? Shen Chen bertanya dengan heran. Hehe, yang diperbaiki Nuwa hanyalah gua surga, bukan jalan surga. Gu Jing tertawa terbahak-bahak dan Nuwa bukanlah satu orang, tapi sebuah keluarga. Itu yang kamu katakan? Mata Shen Chen berbinar. Sebelum zaman kuno, sepertinya terlalu banyak rahasia yang terkubur, tetapi cermin ini tahu cukup banyak. Langit dan bumi pertama kali terbuka, semuanya sunyi, dan tidak ada ritme di dunia, jadi suara langit luas ada, dan yang melengkapinya adalah yang itu, jadi dianggap sebagai buku surgawi oleh yang abadi. Gu Jing menjelaskan namun, tidak ada yang tahu persis dari kekuatan apa buku surgawi itu berasal, dan saya tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, setelah setiap buku surgawi lahir, itu jatuh ke tangan yang abadi. Hati Shen Chen terkejut, tidak heran Tanah Suci Yaoqi memiliki status yang begitu terpisah, itu sebenarnya adalah penguasa buku surgawi. Apa maksud dari mantra Miaozi? Saya mengikuti kesempatan ini, Gu Qin mau tidak mau meminta saran. Ini dibuat oleh Kaisar, Gu Jing berkata dengan ringan. Bahkan dengan temperamen dingin Gu Qin, setelah mendengar ini, dia masih menunjukkan kegembiraan. Spekulasi ini dibuat oleh nenek moyang suku Tianluo sebelumnya, tetapi sekarang akhirnya dikonfirmasi. Ini memang kitab kuno yang jauh lebih unggul dari para dewa. Hukum tertinggi. Apakah mantan peri kekacauan itu benar-benar menghilang? Shen Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, dan dia dapat membayangkan tahap mitos seperti apa ketika peri kekacauan menguasai dunia pada masa-masa awal zaman kuno. Dengan banyaknya perbuatan yang ada, Shen Chen benar-benar tidak bisa membayangkan, kekuatan macam apa di dunia yang bisa memusnahkan mereka. Jika mereka bertarung satu sama lain, mereka seharusnya tidak menghilang. Masalah ini terkait dengan tabu abadi.
Mengetahui sekarang, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Jika diteruskan, itu dapat menyebabkan malapetaka yang tak tertahankan. Gu Jing memperingatkan keduanya untuk tidak terlalu banyak bertanya, dan sepertinya tidak mau untuk membahas talk ini lebih lanjut. Terlebih lagi, ketika berbicara tentang hal-hal ini, cermin kuno ini telah memancarkan cahaya putih yang hangat, seolah ingin menghapus semua jejak di sekitarnya, dan tidak ingin tinggal di dunia ini. Kedua Sen dan Chen ngeri, dan akhirnya mengerti kengerian tabu tertentu, yang bisa membuat cermin kuno sangat rahasia. Segera, keduanya mengumpulkan pikiran mereka bersama, tidak berani dengan mudah menjelajahi rahasia besar yang bahkan mungkin dewa tidak memenuhi syarat untuk dikejar. Mengendarai perahu datar yang dibentuk oleh beberapa metode Taois, Sen dan Chen berdua segera mendekati pusat laut berbatu ini. Di langit di atas sini, ada hantu yang diubah oleh kebencian dua dewa naga lilin. Mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir untuk keabadian. Itu juga merupakan tempat yang paling menakutkan untuk kerusakan ruang, dan bahkan tidak ada tempat yang aman. Dalam jangkauan paling inti ribuan kaki, Fangfo adalah tanah bahaya, aliran ruang yang bergejolak, dua Taoisme yang selalu terjalin dan berkelahi, dan panas terik, yang semuanya cukup kuat untuk membuat para biksu ketakutan. Sen Chen memiliki firasat bahwa bahkan dewa saat ini mungkin tidak dapat menginjakan kaki di tempat itu. Nyatanya, sangat sulit bagi mereka untuk sampai ke titik ini. Di tempat ini, penjarahan semua jenis kekuatan ekstrim sama menakutkannya. Kalian berdua menggunakan kekuatan 5 elemen untuk membuka api dari 5 elemen. Gu Jing berkata dengan ringan, lokasi ini sudah menjadi tempat yang sangat baik untuk memurnikan senjata, dan kedua anak muda itu tidak perlu melakukannya mengambil risiko lebih lanjut. Sen Chen mengangguk, dan kemudian cakrawala terbuka di antara alisnya, memuntahkan sinar cahaya berwarna-warni. Kekuatan peri terbang terkondensasi menjadi pusaran yang menakutkan, dan kekuatan hukum api yang tak berujung berkumpul di sini. Setelah itu, dia membalik pergelangan tangannya untuk membuka dunia 5 elemen, dan Gu Qin di sebelahnya melakukan hal yang sama. Dua dunia dari 5 elemen saling terkait, dan hukum jalan api yang diserap oleh kekuatan peri terbang adalah ditafsirkan menjadi api yang paling menakutkan dari 5 elemen. Cermin kuno muncul dari lautan kesadaran Sen Chen, dan segera menembakkan pelangi putih di permukaan magma di lautan aliran batu di daerah ini. Tripod berkaki 3 terbentuk, dengan panik melahap api dari 5 elemen. Sen Chen tidak menganggur, dan menurut apa yang dikatakan Gu Jing, dia memasukkan satu bahan sihir dengan teratur. Disertai dengan penambahan banyak jenius dan harta bumi, tripod berkaki 3 mekar dengan kecemerlangan yang mempesona, dan bahan ajaib meleleh dan menyatu di permukaan cermin-cermin kuno. Ada pola misterius, bersinar terang, seperti hujan, jatuh ke dalamnya. Kuali berkaki 3 saat ini sepertinya sedang mencairkan 10.000 dharma dan menafsirkan prinsip tertinggi. Saat ini, di dunia luar, di tanah kuno klan Firibird, wajah semua tokoh penting agak suram. Rekan Taois Yankong, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa masuk, pintu keluar telah diblokir sepenuhnya. Bahkan jika kita mengukur dua pencuri kecil itu, kita tidak akan bisa melarikan diri. Nenek moyang klan Yanpik, Zuo Kuang, kini telah berubah menjadi seorang lelaki tua dengan janggut merah menyala dan mata tua yang suram, dan dia menghibur hadirin klan Firibird yang kuat. Sebelumnya, nenek moyang dari dua ras, yang bertanggung jawab atas harta karun, telah melangkah ke area terlarang untuk mencari, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun di area yang bisa mereka injak. Hasil ini tidak diragukan lagi mengecewakan. Kedua pencuri kecil itu, mungkinkah mereka benar-benar pergi melawan langit dan menembus ke area yang bahkan kita tidak bisa menginjakan kaki? Yankong, leluhur klan Firibird, mendengus marah, tidak diragukan lagi menahan amarahnya. Tempat ini adalah warisan mereka, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kolam naga dan sarang harimau, tetapi kedua pemuda dari ras manusia itu dapat menyelinap masuk dengan tenang, dan akhirnya melarikan diri di bawah hidung mereka. Ini hampir seperti menamparkan wajah klan Firibird mereka, jika keluar, bertekad untuk membuat lelucon banyak ras di wilayah ini. Mungkin juga kedua pencuri kecil itu telah dipanggang menjadi abu. Miaoman Zuoxing yang menggoda mengelus rambut merahnya yang panjang dan berkata sambil mencibir, sambil berbicara, dia melirik Yan Xiong di samping dengan penuh arti. Kedua pencuri kecil itu melarikan diri dari pria ini sebelumnya, dan dia merasa jika itu adalah tembakannya sendiri saat itu, mungkin tidak akan ada masalah. Merasakan keraguan yang tak terselubung dari roh ular, wajah Yan Xiong menjadi pucat, dan hatinya penuh amarah. Dia membenci pertempuran sebelumnya dan giginya gatal. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kalah dalam persaingan para kultivator junior. Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang besar, dan itu terjadi di depan wanita jahat ini dan banyak pria kuat dari dua ras. Di sekitar,
Mata beberapa tokoh besar kedua klan semuanya bersinar, dan sekarang memang ada beberapa orang di klan yang mempertanyakan suami sebelumnya dari tokoh tertinggi klan Firibird ini. Keberanian. Berdasarkan situasi saat itu, jika orang-orang tua ini bergabung untuk menyerang, mungkin kedua pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Itu bukan salah Yan Xiong. Bocah itu memegang ark bulan kristal es, senjata yang membingungkan dewa dari suku gagak emas, dan dia sangat licik. Bahkan jika kita melakukan gerakan tepat waktu, kita mungkin tidak dapat mempertahankannya. Orang tua gila yang terbakar itu sangat tidak puas dia memelototi cicit perempuannya, dan kemudian buru-buru memaafkan menantu masa depan yang selalu dia hargai. Mendengar kata-kata tersebut, corak nenek moyang klan Firibird akhirnya mereda. Selama hal ini tidak mempengaruhi perkawinan kedua klan, semuanya akan baik-baik saja. Di masa depan, aku pasti akan membunuh anak itu. Yan Xiong masih marah, tiba-tiba bangkit, dan meraung marah. Tetapi jika mereka berdua melarikan diri kali ini, dunia ini sangat besar, bagaimana kamu menemukannya, kata Zuo Qing dengan kejam. Apa yang begitu sulit tentang ini? Setelah kejadian di sini, saya akan memimpin orang untuk memperjuangkan tanah semut umat manusia. Bukankah itu anak dari tanah itu? Ketika saatnya tiba, saya akan menangkap keluarganya dan membunuhnya, mereka semua. Mengapa kamu tidak mengkhawatirkan anak itu dengan patuh? Datanglah ke pintu. Yan Xiong tersenyum dingin. Beberapa leluhur tua yang hadir sedikit mengernyit, junior jenius ini terlalu bermusuhan, jadi mereka secara alami tidak akan bersimpati dengan mereka, tetapi merasa bahwa menjadi impulsif akan merusak kultivasi. Hek, itu ide yang bagus. Namun, Zuo Qing sangat menghargainya, dan menjilat bibirnya yang merah. Itu bagus. Ada desas-desus bahwa Shenzang akan muncul di tanah itu, dan sudah waktunya bagi kedua klan kita untuk mengambil tindakan. Kata lelaki tua gila yang terbakar itu dengan suara yang dalam, matanya galak dan agung. Di masa-masa sulit, kehidupan semua makhluk hidup seperti hal-hal yang tidak berharga. Jika menantu ini dapat menggunakan ini untuk melampiaskan amarahnya, itu akan menjadi cara yang baik. Dia sangat menyadari watak cicitnya. Wanita baik hati semacam itu harus melihat kedua kali. Setelah masalah ini diselesaikan, kamu dan aku akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menginjakan kaki di tanah yang kacau itu, mencari beberapa boneka manusia untuk didukung, dan merencanakan acara di masa depan. Selama setengah bulan, kedua Shen Chen tinggal di kedalaman zona terlarang grup vulkanik Qian, melatih dua dewa terbang besar. Nyatanya, mereka berdua tidak perlu terlalu banyak campur tangan sekarang, kedua harta ilahi sudah mulai terbentuk, dan mereka menguraikan sajak dao tertinggi. Shen Chen bermain dengan potongan Yeying Shenmu di tangannya selama beberapa hari, tetapi dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Pohon ilahi Yeying dianggap sebagai akar spiritual langit dan bumi. Menurut Gu Jing, akar spiritual ini juga memiliki identitas yang menakutkan, dan juga merupakan peri yang kacau balau. Pohon keramat itu selalu tumbuh di gunung keramat kuno yang legendaris dan terpencil, Gunung Busu, tetapi sekarang, gunung keramat itu, seperti semua peri kekacauan, telah menghilang. Awalnya, Shen Chen berharap untuk memunculkan sihir primordial peri kekacauan darinya, tetapi tampaknya di dalamnya kosong, kecuali keilahian yang tak berujung, tidak ada sihir di dalamnya. Metodemu salah. Yeying Sensu menyimpulkan hukum langit dan bumi yang misterius dan kuning. Langit cerah dan bumi keruh. Jalan di antara keduanya kosong. Bagilah pikiran Anda dan buat 1 atau 2 poin untuknya. Jalannya kosong. Lalu bagaimana cara menangkap lintasan metode sihir? Shen Chen merasa pusing untuk beberapa saat. Bukannya ada yang salah dengan bagian pohon suci ini, ternyata pemahamannya adalah tidak cukup. Keringat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kesulitan seperti itu. Sejak dia memahami sumber Dao Yun, mudah baginya untuk memahami semua hukum dunia. Ini adalah kemampuan yang membuat iri banyak biksu, tetapi sekarang, ada saatnya ketika gagal. Di samping, Gu Qin tersenyum, pria ini terlalu rakus, dia ingin menempati hal yang baik. Jika kamu ingin memahami Tao Wukong, kamu harus melampaui Tao Surga. Gu Jing berkata, tapi kamu masih jauh di belakang. Shen Chen langsung terpukul keras, melampaui jalan surga, bukankah itu berarti dia menjadi dewa setelah membuktikan jalannya ini tidak hanya terlalu jauh, tetapi juga di luar jangkauan. Namun, terakhir kali, gadis kecil, aku bisa membantumu. Gu Jing kemudian berkata, itu benar, Ling Tong bisa melihat melalui rahasia surga, jadi seharusnya bisa menangkap Tao dari langit. Shen Chen tiba-tiba sadar, dan kemudian dia sangat gembira. Gu Qin marah di sana. Dia tahu sejak lama bahwa selain menegosiasikan hal-hal penting dengan Tanah Suci, pria ini juga akan bertemu dengan teman lamanya selama perjalanan ini, sungguh menjengkelkan. 430.